Assalamualaikum semuanya, apa kabarnya? Selamat malam. Oke, saya cek ini 8 orang ya. Oke. Ini kan sudah jam 8, langsung kita mulai aja ya teman-teman ya untuk sesi webinar kali ini. Sebelumnya, salam kenal, saya Atika dari Japin PSI. Mungkin sebagian dari teman-teman sudah ketemu saya di sesi sama S mungkin, atau di sesi konsultasi one on one. Dan mungkin sebagian besar ini teman-teman belum ya, teman-teman. So, salam kenal. So, hari ini nanti kita akan membahas seputar financial planning ya, teman-teman ya. Kenapa saya bahas ini? Karena saya yakin kan teman-teman ketemu saya di sini karena teman-teman mengikuti terkait dengan perencanaan keuangan, terkait dengan investasi. Cuman kalau kita lihat di sosial media ini kan informasinya kan banyak banget ya teman-teman ya. Dan mungkin sepenggal-sepenggal. Jadi investasi, misalnya contoh di saham, di kripto, di reksadana. Cuman saya cuman khawatir kalau teman-teman nanti ambil perpenggal-penggal tanpa financial planning as a whole, bisa jadi urutannya kebalik-balik gitu. Um, dan sedangkan investasi ini adalah pada dasarnya itu tahapan akhir dari seluruh financial planning gitu. Kalau misalnya nanti teman-teman sudah mulai investasi tanpa punya fondasi keuangan yang baik, ini bisa jadi investasi teman-teman yang harusnya menjadi kendaraan teman-teman untuk lari sampai tujuan keuangan, ini malah buat semuanya jadi berantakan gitu, nggak bisa berjalan dengan baik. So, itu ya teman-teman ya. Nah, sebelum saya nanti, jadi intinya adalah di sesi ini saya akan memberikan gambaran tahapan as a whole financial planning teman-teman. Nah, ini harapannya bisa menjadi pondasi, bukan pondasi sih, lebih kepada peta jalan lah, roadmap bagi perjalanan keuangan teman-teman. Sebaiknya nanti ideally segala financial decision yang teman-teman putuskan ini berdasarkan roadmap keuangan ini. Oke, tapi sebelum saya nanti masuk ke tahapan detailnya, nah, ini saya sharing sedikit dulu lah. Kembali lagi mengulas kenapa sih kita merencanakan keuangan, kenapa harapannya nanti setelah sesi nih teman-teman, uh, ini kan harapannya bisa memberikan insight lah, gambaran umum financial planning buat teman-teman. Nah, teman-teman bisa segera take an action gitu. Nah, ini kan 2026 sudah dekat ya, tinggal 1 bulan lagi, kemudian 2026. Harapannya dengan teman-teman sudah melakukan perencanaan keuangan nanti, kemudian menyusun roadmap keuangan teman-teman, starting Januari 2026 teman-teman sudah tahu, oh saya ini keuangan saya akan menjalankan apa gitu. Jadi saya berikan tahapan detailnya dari ada 3 tahapan besar teman-teman. Kemudian di tahapan ketiga nanti ada detail 8 langkah. Nah, ini teman-teman bisa petakan kondisi keuangan teman-teman em, sekarang tuh di tahap apa gitu. Di tahap apa sekarang nanti bisa sesuaikan. Berarti teman-teman bisa cross-check dari awal tahap 1, 2, 3, dan 8 langkah di dalam tahap 3 ini teman-teman mana yang sudah. Kalau sudah berarti silakan teman-teman skip. Yang belum ya teman-teman lakukan, jalankan. Ya teman-teman. Ya. Oke, nah kenapa sih kita merencanakan keuangan dan kenapa kita harus segera bisa melakukannya? Karena kita semua ya teman-teman, saya punya tujuan keuangan ya teman-teman yang ingin dicapai di masa depan. Yang nilainya nggak sedikit ya teman-teman, benar nggak teman-teman? Sudah itu tambah lagi ada namanya inflasi yang kemungkinan besar dan sudah pasti di masa depan ini nilainya makin lama makin besar. Ini silakan disesuaikan dengan tujuan keuangan teman-teman ya. Ini hanya in general saja. Oh, nah, mau nggak mau, jadi untuk bisa mencapai ini kan nggak mungkin kita hanya mengandalkan, oke penghasilan bulanan ini saya gunakan untuk mencapai untuk bayar biaya kuliah anak-anak 1 semester misalnya, atau 1 tahun atau misalnya gitu, atau untuk beli rumah misalnya, kan nggak mungkin gitu. Jadi mau nggak mau penghasilan yang kita terima ini kan harus kita sisihkan ya teman-teman ya. Kita sisihkan, kemudian nanti harapannya nggak cuma disisihkan di saving, tapi kan bisa di aset produktif ya teman-teman ya, supaya harapannya uh, kita nggak bergantung 100% lagi dari aktif income kita dan akan memperingan jalan kita untuk mencapai tujuan ini karena asetnya tadi bisa mengenerate income juga untuk kita untuk mencapai tujuan ini. Kan idealnya seperti itu. Kita melakukan perencanaan keuangan, bisa ada kemudian menyisihkan penghasilan, sisihkan, kemudian kita bangun aset produktif untuk mencapai, membantu kita mencapai ini. Lebih lagi nanti pada saat kita nggak produktif lagi. Kita tuh kan usia produktifnya sampai berapa sih teman-teman? 50, 60,
Padahal setelah itu kan kita masih ada kebutuhan yang perlu kita penuhi. Nah, kalau kita bisa kemudian tadi menyisihkan penghasilan, bangun aset produktif, nah harapannya aset produktif itu bisa support kita nanti di pada saat kita nggak produktif lagi, benar nggak teman-teman? Benar ya? Oke, nah ini gunanya dari kenapa kita merencanakan keuangan. Jadi yang resources penghasilan yang nggak unlimited itu bisa kita alokasikan dengan baik supaya cukup untuk kebutuhan bulanan sekarang dan juga di masa depan gitu. Ditambah lagi ini financial planning itu sebenarnya nggak hanya sebatas mungkin dari teman-teman. Saya pun juga di awal sebelum mempelajari lebih dalam financial planning itu taunya oke kita perlunya saving sama investasi. Tapi sebenarnya financial planning itu lebih jauh daripada itu. Lebih kepada memastikan teman-teman tuh juga bisa mencapai tujuan-tujuan keuangan ini baik dalam kondisi ideal maupun nggak ideal. Jadi pun nanti kita saving investasi, karena mungkin nanti dalam perjalanan ada kemungkinan terjadi kondisi satu dua hal yang tidak kita harapkan, contoh sakit, contoh kondisi darurat. Nah, bagaimana supaya aset yang kita bangun dari saving investasi ini tetap aman ya kita juga harus siapkan dana darurat, proteksinya juga. Nah, itulah peran financial planning. Jadi nggak cuma kita menyiapkan asetnya untuk mencapai ini, tapi juga memastikan teman-teman. Jadi dalam kondisi ideal, tidak ideal, ya teman-teman juga bisa capai ini tujuan keuangan. Jadi konsepnya nggak cuma bangun aset, tapi juga jagain asetnya. Gitu. Dan semua ini kita petakan um, tujuan keuangan tadi harapan teman-teman bisa capai, kemudian nanti strateginya harus berapa, kemudian saving berapa, investasi, aset produktifnya apa bentuknya, kan semua ini bisa dipetakannya dengan apa? Dengan melakukan financial planning ya teman-teman ya. Kalau tidak melakukan financial planning, sebagai gambaran nih misalnya, 1M. Kalau teman-teman mau Mbak Tika, saya mau let it flow aja deh Mbak Tika, dengan kemampuan saya 1 juta per bulan saving. Ya bisa juga sampai ke situ, cuman butuh berapa lama teman-teman. Ini contoh sebagai gambaran 1 juta mau 1M butuh berapa lama? Butuh kira-kira 83 tahun teman-teman. Kan lama banget ya teman-teman. Nah oleh karena itu kita, oh gimana nih Mbak Tika supaya bisa lebih cepat? Ya, kita susun strategi. Strateginya apa? Oh savingnya harus dinaikkan. Oke, savingnya dinaikkan supaya bisa lebih cepat. Nah, misalnya contoh 5 juta per bulan bisa capai 17 tahun. Oh Mbak Tika ini masih lama banget. Gimana supaya lebih cepat lagi? Ya teman-teman silahkan susun strategi berikutnya, investasinya. Nah, semua ini savingnya harus berapa, investasinya harus apa, dan sebagainya. Ini bisa dipetakan dengan apa? Dengan kita melakukan financial planning. Benar nggak, teman-teman? Benar ya. Kalau nggak tanpa melakukan ini, gimana kita bisa tahu saya harus saving berapa? Ya, itu nanti tahapannya saya detailkan nanti di belakang ya. Gimana kita harus tahu tujuan keuangan berapa mau dicapai ya supaya kita tahu nanti savingnya harus berapa, investasi harus berapa. Semua itu dilakukan di financial planning. Oke, nah nanti peran financial planning ini akan tergantung dari kondisi masing-masing individu atau keluarga ya teman-teman ya. Mungkin teman-teman ada yang penghasilannya masih terbatas, nggak ada yang bisa ditabung ya dengan melakukan financial planning ini, teman-teman akan jadi tahu, oh berarti saya harus naikkan penghasilannya berapa. Tanpa ada teman-teman melakukan financial planning, uh, gambaran itu kan nggak akan muncul. Harus berapa yang harus di-saving supaya akhirnya tujuan keuangan saya tercapai aman lah tercapai paling tidak lebih besar lagi semakin baik gitu tapi paling tidak base titik poin bahwa misalnya 10 juta per bulan atau 15 juta per bulan ini harus dicapai supaya tujuan keuangan teman-teman tercapai minimal ya ini bisa menjadi target untuk kemudian teman-teman menaikkan penghasilan dengan melakukan financial planning. Tuh, terus bagi mungkin teman-teman ada yang sebenarnya gajinya sudah besar tapi merasa nggak bisa ada yang ditabung. Nah, dengan melakukan financial planning ini juga di nanti tahapan kedua, di tahapan pertama tuh menentukan tujuan, nanti saya jelaskan detailnya. Tahapan kedua adalah mengevaluasi kondisi saat ini, ya teman-teman akan kemudian mengetahui sebenarnya kondisi saat ini setelah melakukan evaluasi atau financial planning, teman-teman tahu sebenarnya pengeluaran saat ini tuh betul-betul sudah reasonable, memang sudah wajar, atau sebenarnya banyak keinginan dibandingkan kebutuhan. Nah, semua ini teman-teman bisa lakukan atau petakan dengan melakukan financial planning. Gitu. Kalau ternyata ini sudah reasonable, ya teman-teman silahkan, berarti harus naikkan penghasilan. Gitu. Kalau ternyata ini lebih banyak ke keinginan, berarti teman-teman harus adjustment. Berarti pengeluaran yang keinginan, ya teman-teman harus turunkan. Tuh. Atau kalau teman-teman merasa ini udah reasonable ya naikkan penghasilan. Nah, intinya hanya di dua, dua poin itu. Itu. Dan semua ini juga nanti akan bisa dipetakan. Berarti kalau ternyata ini sudah reasonable, saya harus naikkan penghasilan. Berapa penghasilan yang harus saya naikkan lagi dari sekarang? Misalnya sudah 15 juta per bulan. Masih belum cukup. Ya silahkan teman-teman
nanti lakukan financial planning dari tujuan keuangan teman-teman yang harus dicapai, ketemu savingnya harus berapa tiap bulannya. Ini yang menjadi target kenaikan penghasilan teman-teman di sini. Ya, teman-teman. Nah, ini gambaran perannya nanti financial planning. Dan saya ingin memberikan gambaran bahwa silakan nanti segera setelah sesi ini untuk kemudian take an action ya teman-teman ya, supaya harapannya juga ilmu yang teman-teman nanti dapatkan pada saat sesi ini saya berikan ini bisa berdampak, karena kembali lagi ilmu kalau tanpa kita praktekkan ya jadi sama aja. Oke, tapi saya yakin lah teman-teman sendiri sudah aware lah kenapa sekarang ada di sesi kali ini, kan teman-teman sudah aware bahwa iya Mbak Tika, saya tuh sudah ngerti saya harus merencanakan keuangan, tapi kemudian saya harus mulai dari mana, tahapannya sebenarnya seperti apa sih. Nah, ini nanti saya akan jelaskan di sini uh, tahapan dari financial planning teman-teman ya. Ada tiga tahapan besar nanti. uh, dari tiga tahapan besar ini di tahap ketiga nanti ada 8 langkah detil. Itu penyusunan strategi keuangan. Teman-teman silahkan nanti petakan di mana. Jadi dari awal teman-teman bisa runut uh, evaluasi dari awal dari tahap satu 2 3 kemudian dari tahap 3 8 langkahnya. Teman-teman silahkan runut evaluasi kondisi teman-teman. Kalau sudah aman berarti silahkan di skip. Kalau belum ya teman-teman silahkan jalankan gitu. Nah, at the end setelah tiga tahapan besar ini financial planning teman-teman lakukan, ini outputnya sebetulnya adalah roadmap keuangan teman-teman. Ini ininya saya hanya memberikan uh, simplifikasi lah. Makanya saya tulis roadmap 1 miliar pertama untuk uh, membuat spesifik gitu. Tapi nanti teman-teman silahkan sesuaikan dengan tujuan keuangan teman-teman. Mungkin ada yang 2 miliar, 3 miliar, 15 miliar silahkan. Gitu. Disesuaikan dengan tujuan keuangan teman-temannya. Tapi at the end, outputnya sebenarnya dari financial planning adalah roadmap keuangan teman-teman. Jadi teman-teman nanti setelah punya lakukan financial planning, punya roadmap, teman-teman udah nggak bingung lagi. Bulan pertama saya harus melakukan apa, bulan kedua, tiga, empat, dan seterusnya. Jalan ke depan itu sudah terarah semua. Begitu juga dengan investasi, nggak bingung lagi, mana sih yang harus saya alokasikan untuk instrumen agresif, mana sih yang saya alokasikan untuk instrumen konservatif atau yang berisiko rendah, karena memang tujuan keuangannya harus dicapai tahun depan. Gitu. Jadi udah nggak ada salah lagi. Karena ada juga case yang terjadi, teman-teman mulai ke instrumen agresif tanpa financial planning misalnya. Nah, kalau semua teman-teman masukkan ke agresif, nah ini kan sangat beresiko tinggi kalau tanpa didasari dengan financial planning atau roadmap keuangan yang jelas. Nah, ada kejadian masuk di saham, padahal dananya dipakai untuk tahun depan, sahamnya turun negatif. Nah, ini kan menjadi bukannya membantu teman-teman sampai tujuan, malah jadi kacau semua. Gitu. Nah, idealnya yang instrumen agresif ini nanti harus dipetakan, dimatchkan dengan tujuan keuangan teman-teman yang jangka panjang gitu. Dan 3 tahun 2 tahun sebelum mencapai tujuan, itu teman-teman sudah harus pindahkan ke instrumen yang lebih aman, memastikan yang sudah berkembang itu nggak turun ketika nanti dananya mau digunakan. Nah, itu semua bisa dipetakan dengan aman dengan teman-teman melakukan financial planning. Dari tahap A, 1, 2, 3, nanti di tahap 3 ada 8 langkah detail ya teman-teman. Saya akan jelaskan di sini. So, harapannya nanti selesai sesi ini ya teman-teman sudah bisa melakukan ya. Walaupun saya ini akan memberikannya gambaran umumnya, ya mungkin nggak bisa terlalu detail karena memang detailnya akan sangat panjang. Teman-teman paling nggak dapat gambaran besarnya ya. Untuk kemudian membuat roadmap keuangan teman-teman. Oke, nah kapan sebaiknya dimulai? Menurut teman-teman lebih awal apa tunggu siap? Banyak yang mungkin bilang, Mbak Tika, penghasilan saya masih terbatas. Saya fokus dulu aja deh kebutuhan saat ini. Ataukah lebih baik mulai merencanakan lebih awal? Oh ya, sebaiknya adalah semakin awal semakin baik. Tadi kan saya sudah jelaskan ya, kalau misalnya penghasilan teman-teman belum cukup, penghasilan teman-teman belum cukup, nah ini teman-teman dengan melakukan financial planning, teman-teman akan tahu kemudian berapa sih target penghasilan yang harus teman-teman capai gitu. Nah, karena kalau teman-teman nggak punya rencana, ujungnya nanti akan let it flow aja, akhirnya tetap di posisi itu, nggak beranjak. Tapi kalau teman-teman sudah mulai susun roadmap-nya, target keuangannya, teman-teman print out, teman-teman tempel, teman-teman tahu, oh berarti saya harus mencapai titik itu. Kemudian akan berpikir kan nanti, berikhtiar, oh gimana tuh saya sampai ke titik itu, gitu. Dan memang based on research, kalau kita punya tujuan yang jelas, kita punya strategi yang spesifik atau istilahnya goal-goal kecil yang spesifik, ini akan lebih mudah 40 or 50% itu akan lebih mudah tercapai dibandingkan kalau kita nggak punya sama sekali planning gitu.
Oke, nah kemudian setelah nanti penghasilan juga bertambah, kalau teman-teman bisa mulai investasi sejak awal, ini akan semakin ringan ya teman-teman ya. Tuh, jadi ketika nanti penghasilan mulai bertambah, kemudian fondasi keuangan nanti saya jelaskan juga detailnya sudah aman, mulai bisa investasi. Kalau teman-teman mulai jauh lebih awal, itu akan jauh lebih ringan dibandingkan waktu durasi untuk mencapai target keuangan ini semakin pendek ya teman-teman ya. Oke, karena ada namanya compounding effect ya teman-teman, saya jelaskan sejelas juga. Dimana kalau kita biarkan investasi ini terus bertumbuh, compounding ini return investasinya itu bukan hanya dari modal awal aja, tapi dari modal plus bagi hasilnya yang akan kemudian dihitung. Sehingga semakin lama kita biarkan investasi ini bertumbuh, porsi kontribusi kita akan jauh lebih kecil dibandingkan kontribusi dampak bagi hasilnya. Itu oleh karena itu kalau kita bilang 1 miliar pertama misalnya butuh dicapai di 20 tahun, 1 miliar kedua tuh nggak perlu 20 tahun lagi, bisa jauh lebih cepat 10 tahun gitu. Kenapa semakin awal semakin baik juga. Oke, nah kemudian sebelum masuk ke tahapannya, ini saya berikan gambaran sebenarnya faktor penting dalam keberhasilan finansial kita apa sih? Supaya harapannya nanti teman-teman juga ketika menyusun, saya kan akan berikan tahapan nanti, termasuk sebenarnya di dalamnya ada strategi-strategi, nah teman-teman udah bisa match bahwa dengan strategi itu ya memang berperan penting untuk keberhasilan finansial. Misalnya gini, Mbak Tika, saya cukup berhemat aja. Nggak cukup dengan berhemat untuk kemudian menekan expenses, untuk kemudian bisa saving. Ada faktor lain juga yang berperan sangat penting dan bisa berdampak lebih besar, which is dengan meningkatkan penghasilan. Nah, dua hal yang punya peran penting lah dalam keberhasilan finansial. Tapi selain itu, apa yang paling penting dulu nih? Nah, ini saya berikan gambaran analoginya teman-teman, supaya teman-teman juga nanti aware bahwa perjalanan keuangan ini tuh mirip seperti kita melakukan perjalanan, teman-teman. Gitu. Layaknya seperti misalnya contoh saya mau jalan dari Jakarta ke Jogja misalnya. Dari Jogja. Supaya kita bisa make sure kita nyampe dengan aman, nyampe dengan baik di lokasi tujuan, apa paling penting yang teman-teman harus definisikan dulu? Tujuannya ya teman-teman ya. Jadi tujuan keuangan ini juga harus jelas. Tujuan layaknya kita melakukan perjalanan. Kalau kita jelas, oh saya mau ke Jogja, saya mau ke contohnya misalnya ke Tugu Jogja. Ini kan kemudian teman-teman bisa susun strateginya secara mudah. Oh berarti ini mode transportasinya apa? Oh naik pesawat kah, naik kereta kah, atau naik mobil kah? Nah ini kan teman-teman bisa detilkan secara lebih mudah. Sama dengan tujuan keuangan. Kalau teman-teman punya tujuan yang spesifik, terukur, ini akan jauh lebih mudah. Oh, berarti 1 miliar pertama. Contoh ya, 1 miliar pertama, 10 tahun lagi, saya butuh saving 8 juta per bulan. Saving dulu aja, belum nama investasi. Berarti kan teman-teman sudah punya gambar. Oh, berarti paling tidak penghasilan saya harus lebih besar daripada itu dong. Ya kan, supaya cukup bisa sampai ke situ. Gitu. Walaupun nanti bisa didetilkan lagi strateginya, misalnya dengan investasi dan sebagainya untuk memperingan. Jadi tujuannya dulu harus jelas, ya, supaya bisa sampai tujuan nanti dengan aman. Kalau teman-teman nggak mau tujuan kan ujungnya nanti muter-muter aja ya di posisi saat ini. Sama juga dari nanti resourcesnya pun sama seperti keuangan, ya ujungnya nanti habis-habis aja di sini. Karena teman-teman belum memetakan tujuan-tujuan ini. Tapi kalau teman-teman sudah petakan tujuan keuangan ini, saya yakin teman-teman udah nggak bingung lagi ketika nanti penghasilan bertambah. Itu juga yang saya alami teman-teman. Jadi ketika penghasilan bertambah udah nggak bingung lagi karena saya udah petakan semua ini, udah ngantri di depan ini banyak yang mau dipenuhi, dana haji, dana pendidikan anak, dana financial freedom itu sudah ngantri untuk di slotnya untuk dipenuhi. Jadi udah nggak bingung lagi, oh ini udah ngumpulin dana haji nih, udah nggak ada kemudian keinginan untuk yang lain-lain yang sekedar keinginan gitu untuk di saat sekarang. Karena sudah jelas di masa depan ini harus ada yang dikumpulin. Kayak jadi tujuannya jelas. Yang kedua apa teman-teman? Mau nggak mau resourcesnya ya, bekalnya kan harus cukup. Penghasilannya kalau dalam keuangan ini harus memadai. Tuh, kalau kita juga melakukan perjalanan, kita harus berjalan dari Jakarta ke Jogja, mau nggak mau kan butuh mode transportasi ya untuk sampai sana. Kalau enggak ya tetap kalau misalnya mau jalan kaki pun kan juga butuh resources ya teman-teman untuk kemudian bekal makan dan sebagainya ini. Tetap resources ini penting sekali untuk kemudian kita bisa sampai tujuan. Oke, yang ketiga adalah mau nggak mau resources juga harus bisa kelola dengan baik. Contoh dalam perjalanan dari Jakarta ke Jogja, kalau resourcesnya bekalnya habis semua untuk jajan, nggak cukup untuk bensin.
ujungnya nggak bisa sampai tujuan gitu. Sama dengan keuangan juga, bagaimana kita bisa mengelola penghasilan yang nggak unlimited itu atau yang memang terbatas itu untuk kemudian kita bisa maksimalkan cukup untuk kebutuhan bulanan, kebutuhan tahunan, dan kebutuhan di masa depan. Intinya adalah tiga itu ya, tiga hal utama itu. Saya ulangi lagi secara sekilas. Yang pertama, ini diagram umum ya teman-teman ya, bahwa kan penghasilan kita distribusikan nggak cuma masa kini, masa depan ini teman-teman yang lupa ada kebutuhan tahunan, kebutuhan darurat, tujuan, financial goals teman-teman, dan juga di masa depan ada kemungkinan namanya kebutuhan proteksi ya teman-teman ya. Ada kebutuhan proteksi juga yang mungkin walaupun ini nggak 100% mungkin terjadi, tapi kalau terjadi ya kita juga harus siap. Jadi intinya pendapatan kan idealnya dibagi untuk ketiga proporsi ini ya. Nah, tadi tiga hal utama yang penting. Pertama adalah tujuan. Tujuan ini semakin spesifik, semakin baik. Contoh misalnya 1 miliar 10 tahun, teman-teman ada gambaran 8,3 juta per bulan. Ini baru saving aja. Dengan tahu 8,3 juta per bulan, teman-teman kan berarti tandanya apa, teman-teman? Ya pendapatan teman-teman harus lebih besar daripada ini kan? Supaya harapannya ini bisa ada yang disisihkan di sini. Tapi kalau tujuannya nggak ada, nggak spesifik, gimana teman-teman tahu berapa yang harus disisihkan di sini? Gitu. Ini untuk mempermudah sebenarnya. Jadi paling tidak aman lah tujuan keuangan. Kalau lebih baik, lebih tinggi, ya nggak masalah. Itu tandanya lebih bagus gitu. Jadi dengan punya ini, tujuan keuangan spesifik, teman-teman tahu penghasilan harus berapa minimal. Teman-teman ya. So, ya. Nah, kemudian setelah tujuan yang spesifik, tadi yang kedua apa teman-teman? Pendapatan ya, mempengaruhi, sangat mempengaruhi besar. Karena mau nggak mau resources utama untuk kemudian kita bisa bangun aset untuk mencapai tujuan keuangan di masa depan adalah aktif income kita dulu. Ini yang paling penting. Oke. Semakin tinggi, semakin besar, semakin baik. Karena kebutuhan bulanan kita kan ada batas minimalnya teman-teman ya untuk hidup daily. Belum lagi dengan kebutuhan tahunan juga. Jadi mau nggak mau, ya ini juga ada batas minimalnya. Dan semakin besar akan semakin mudah untuk kemudian dialokasikan, semakin longgar lah untuk kemudian kita bisa alokasikan untuk ketiga kebutuhan besar ini. Gitu. Nah, yang ketiga adalah tadi pengelolaan keuangan ya, atau manajemen resources yang baik lah. Penghasilan yang besar atau pendapatan yang besar, sebesar apapun kalau nggak bisa dikelola dengan baik, ujung-ujungnya mungkin habis untuk semua. Di sini nggak ada yang bisa dapat porsi untuk dibangun aset dan tujuan keuangan ya teman-teman. Jadi penting pendapatannya semakin besar semakin baik, pengelolaan keuangan juga semakin baik gitu. Pengelolaan keuangan yang baik ini maksudnya gimana Mbak Tika? Yaitu alokasi penghasilannya sesuai dengan prioritas gitu. Prioritasnya yang paling penting apa dulu? Nah, baiknya kalau di perencanaan keuangan menyarankan masa depannya dulu diprioritaskan gitu. Biasanya karena kalau ini nggak diprioritaskan, kalau cuma dapat sisa, ujung-ujungnya habis untuk ini. Atau kebutuhan tahunan yang paling dekat. Karena dua kebutuhan ini yang paling dekat dengan kita. Paling mudah lah untuk kita keluarkan dengan mudah sekarang. Gitu. Sedangkan yang masa depan, kalau kita nggak prioritaskan, oh ini masih lama, Mbak Tika, saya nggak perlu nabung dulu gitu. Ujung-ujungnya nggak kebangun-bangun gitu. Jadi idealnya adalah polanya, prioritasnya masa depan dulu, baru ke masa kini gitu. Misalnya nih, 8,3, tapi kan penghasilan saya nggak cukup Mbak Tika. Kalau semuanya misalnya untuk masa depan dulu, yang mau nggak mau pendapatannya harus dinaikkan. Jadi ini bukan ketiga hal ini saling berkaitan satu sama lain ya. Jadi pengelolaan kalau bisa prioritasnya ini dulu yang diprioritaskan, tapi ya kalau nggak cukup, ya teman-teman mau nggak mau ya pendapatan juga harus dinaikkan. Oke, kemudian idealnya ya saving rate-nya semakin besar. Saving rate ini ya alokasi pendapatan yang kemudian untuk bisa bangun aset. Nah, kalau semakin besar ya semakin mudah nanti teman-teman dapat mencapai tujuan keuangan, semakin bisa lebih cepat. Gitu. Kemudian yang ketiga, pengelolaan keuangan yang baik ini dengan menggunakan strategi produk keuangan yang tepat. Di keuangan ini ada produk keuangan ini ada dua ya teman-teman ya. Ada investasi untuk bangun aset supaya harapannya yang 8,3 juta per bulan ini bisa lebih ringan teman-teman ya. Nggak perlu teman-teman ngumpulin sebesar 8,3 kalau teman-teman bisa menggunakan investasi yang sesuai gitu. Kemudian di yang jaga aset, yang proteksi ini produk keuangannya adalah asuransi supaya bisa lebih ringan lah, saling tolong menolong antara sesama peserta untuk kalau terjadi kondisi resiko. Teman-teman bisa implementasikan juga di pengelolaan keuangan yang baik, investasinya apa, asuransi syariahnya apa, untuk memperingan teman-teman. Jadi tiga hal ini ya teman-teman yang penting, dan ini saling berkaitan satu sama lain.
bukan hal yang fix, bisa di trade off satu sama lain ya. Oh, tujuannya harus spesifik, jelas, terukur, pendapatan semakin besar semakin baik, pengelolaan keuangan semakin baik, pengelolaan keuangan yang baik ini juga sangat penting secara keseluruhan. Oke, ini tiga hal utama yang mengaruhi keberhasilan finansial. Plus saya tambahkan satu lagi teman-teman. Kira-kira apa satu lagi teman-teman? Which is a good mindset teman-teman. Karena kenapa penting juga kita punya a good mindset? Karena keuangan ini nggak cuma satu dua hari satu bulan teman-teman. Layaknya kita maraton panjang teman-teman. Bahkan lifetime ya teman-teman. Tujuan keuangan kan nggak cuma tahun depan, tapi ada yang 10 tahun lagi, ada yang 20 tahun lagi, dimana kita harus bisa konsisten, kemudian membangun ini, membangun penghasilannya bertambah, kemudian konsisten dalam mengelola keuangan dan investasi, dan selanjutnya nanti detail-detailnya. Oke, kemudian yang kedua, good mindset salah satunya adalah uh, kondisi saat ini itu bukan sesuatu hal yang fix ya teman-teman. Bisa semua dirubah, tapi perlu ikhtiar. Nah, ini bagaimana kemudian kita merencanakan keuangan, punya target, punya goal-goal tadi penghasilan, kemudian saving, kemudian goal besarnya lagi tujuan keuangan yang dicapai. Nah, ini kita ikhtiarkan satu persatu bertahap gitu. Dan semua hal, baik tadi saya bilang compounding effect di aset, skill, kemudian ilmu, ini pendapatan, ini semua juga compounding teman-teman, butuh konsistensi gitu. Oke, terus kemudian yang satu lagi penting terkait dengan keuangan, good mindset di keuangan adalah uh, dalam keuangan 80% keputusan finansial itu lebih banyak ke behavior teman-teman, ke psikologi teman-teman. Nah, dengan teman-teman melakukan perencanaan keuangan, punya roadmap keuangan yang jelas, ini bisa membantu teman-teman kemudian membuat financial decision yang lebih rasional, yang tidak berpengaruh, yang tidak lebih dominan ke faktor emosional lah intinya di situ. Nah, itu bisa dibantu dengan teman-teman punya roadmap keuangan yang jelas gitu, teman-teman ya. Jadi tadi 3+1 hal penting dalam perencanaan keuangan ya teman-teman. Kemudian kita masuk ke tahapan detailnya ya teman-teman ya. Jadi saya sampaikan ada 3 tahapan besar, dan di tahap ketiga ini ada 8 langkah detail ya teman-teman ya. Saya akan jelaskan satu persatu. Nah, ini nanti silakan teman-teman sesuaikan. Jadi dari tahap 1 teman-teman evaluasi masing-masing sudah melakukan itu atau belum. Uh, Kalau belum ya silahkan teman-teman kemudian mulai dari pertama, lakukan itu dulu gitu. Dan yang paling pertama, which is sesuai dengan tadi yang saya sampaikan, faktor penting dalam keberhasilan finansial adalah punya tujuan teman-teman. Jadi kalau kita nggak punya tujuan, uh, mau kemana teman-teman? Nah, kalau teman-teman sudah punya, oh saya butuh 1 miliar, misalnya secara sederhana ya saya simplifikasi, 1 M 10 tahun ya, teman-teman jadi tahu, oh berarti saya paling tidak butuh saving 8,3 juta per bulan. Nah, ini silakan disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Nanti saya berikan contoh lebih detail lagi. Ini general dulu saya gambarkan tahapannya ya teman-teman ya. Ini berapa sih apa sih target dana masa depan teman-teman? Berapa? Kapan? Gitu ya teman-teman. Sorry. Nah, setelah itu, tahap kedua adalah teman-teman petakan kondisi saat ini, evaluasi kondisi saat ini. Ada 2 poin penting, 2 hal penting yang teman-teman harus evaluasi atau petakan. Yang pertama adalah aset saat ini dikurangi dengan hutang. Aset saat ini menunjukkan sudah seberapa dekat sih teman-teman dengan tujuan keuangan teman-teman. Oh, Mbak Tika, saya punya aset sekarang, aset investasi 30 juta. Oh, berarti masih 970 juta yang teman-teman harus kumpulkan. Betul nggak, teman-teman? Betul ya. Nah, kemudian asetnya sudah dipetakan, sudah dikurangi dengan hutang. Ada berapa? Yang kedua adalah teman-teman harus petakan cash flow teman-teman. Cash flow ini intinya adalah, lebih pentingnya adalah kemampuan saving teman-teman ini berapa. Karena mau nggak mau, resources yang kemudian teman-teman bisa gunakan untuk bangun aset ini adalah kemampuan saving teman-teman. Nah, teman-teman silakan petakan kemampuan saving saat ini, penghasilan dikurangi pengeluaran, baik bulanan maupun tahunan, berapa per bulannya secara total. Saya contoh 3,8 juta per bulan. 3,8 juta per bulan kan masih jauh dari 8,3 juta per bulan target untuk capai ini. Ya teman-teman ya, berarti tandanya ya berarti harus susun strategi keuangan, strategi perencanaan keuangan bertahap yang
gimana kita bisa bangun aset dengan resources ini, apakah nanti savingnya harus dinaikkan, apakah instrumen investasi, nanti bertahap di dalamnya uh, untuk bangun aset yang aman dan optimal. Karena tadi lagi saya sudah sampaikan di awal ya teman-teman, bahwa perencanaan keuangan ini nggak cuman kita memastikan, oke saya saving, saya bangun aset produktif untuk capai tujuan keuangan, tapi juga memastikan bahwa aset ini ada ketika nanti kita dibutuhkan, baik dalam kondisi ideal maupun tidak ideal. Oleh karena itu, bangun aset atau strategi perencanaan keuangan bertahap di dalam perencanaan uh, keuangan ini, standarnya adalah layaknya kita membangun rumah, teman-teman. Dulu saya pun di awal hanya berpikir sebelum saya mendalami tentang perencanaan keuangan ya, bahwa oh kita cukup hanya, saya tuh hanya cukup saving investment aja. Karena alhamdulillah apa yang terjadi di kondisi keluarga saya, alhamdulillah orang tua saya sampai sekarang masih ada. Tapi di keluarga yang lain ada beberapa kondisi yang uh, pencari nafkahnya meninggal dunia lebih awal, sehingga akhirnya aset investasinya harus terpakai untuk kebutuhan bulanan. Ada yang kondisinya seperti itu. Nah, oleh karena itu, nah idealnya ya semua punya standar perencanaan keuangan yang betul-betul aman gitu. Jadi kalau misalnya terjadi kondisi yang tidak diharapkan, ya paling tidak aset teman-teman ini aman, pasti ada ketika kemudian dibutuhkan pada saat nanti pencapaian tujuan keuangan. Sehingga layaknya kita bangun aset ini idealnya dengan layaknya kita membangun rumah. Jadi bangun aset investasinya itu harus dengan pondasi keuangan yang aman. Pondasi keuangan yang aman. Uh, supaya harapannya aset yang nanti dibangun, kita bangun bertahap ya teman-teman ya, dindingnya dari yang dinding kemudian atap, which is itu mungkin reksadana pasar uang, saham, kemudian uh, SBN misalnya dan sebagainya, ini kita bisa terus bangun walaupun nanti ada kondisi yang tidak ideal, teman-teman. Which is apa? Kondisi darurat. Kalau kita sudah punya dana darurat, ya aman. Berarti nanti yang dialokasikan adalah dana darurat kita. Nggak perlu mencairkan aset yang sudah kita bangun untuk mencapai tujuan keuangan. Gitu. Kemudian kondisi sakit harus masuk rumah sakit, kita sudah punya rekening proteksi, kita punya BPJS, sehingga nggak perlu pakai aset investasi untuk bayar biaya sakit, tapi dari rekening proteksi gitu. Yang paling penting lagi pertama sebenarnya adalah arus kas dulu. Arus kas ini mau nggak mau harus positif. Jadi teman-teman, kalau arus kas yang nggak positif, gimana kemudian kita bisa saving untuk bangun aset ya kan teman-teman. Nah, ini idealnya semua ini harus bisa dipastikan aman dulu, baru kemudian investasi. Hutang ini juga kenapa penting? Terutama hutang adalah uh, hutang konsumtif yang bunganya tinggi di atas 10%. Ini juga sebaiknya diselesaikan dulu sebelum investasi. Kenapa? Teman-teman mau investasi berapa persen sih per tahun? Sejauh ini 8%, 6%, 10%. Nah, kalau hutangnya 20% per tahun, contoh misalnya di pay letter atau yang hutang jangka pendek ya, yang kredit card dan sebagainya, itu kan biasanya 2% per bulan, teman-teman. Atau berapa? 20% ya, 20% per tahun ya. Walaupun nanti berbeda-beda ya, tergantung. Silakan nanti teman-teman, kalau ada hutang ya silakan dipetakan masing-masing berapa bunganya. Nah, kalau misalnya bunganya tinggi, investasinya 8%, misalnya contoh di RDPT, reksadana pendapatan tetap, ya berarti bocor semua kan teman-teman. Bunganya yang teman-teman bayar jauh lebih tinggi dibandingkan itu. Jadi juga idealnya hutang konsumsi bunga tingginya juga selesai dulu. Kemudian yang kedua, cicilan hutangnya juga di bawah 35% supaya aman. Cicilan hutang ini kenapa penting? Kalau misalnya terjadi kondisi uh, penghasilan teman-teman berubah drastis, kalau pengeluaran bulanan dan tahunan ini kan teman-teman masih bisa adjust dengan mudah. Oh, misalnya contoh saya biasa makan daging, kok saya kurangkan. Atau biasanya jajan banyak saya kurangkan, kan masih bisa. Tapi cicilan hutang ini kan nggak mungkin teman-teman kurangi. Ini sudah kewajiban yang teman-teman harus bayarkan. Akan bisa jadi beban di kemudian hari kalau porsi cicilan hutang terhadap penghasilan teman-teman terlalu besar. Itu jadi kenapa di standar perencanaan keuangan ini juga maksimal 35%. Semakin nggak ada semakin baik. Oke, jadi penting pondasi keuangan ini aman dulu supaya nanti aset yang teman-teman bangun ini nggak beresiko kemudian di tengah jalan harus dijual tanpa tanpa memang maksudnya ini kan sebenarnya aset teman-teman bangun untuk misalnya dana pendidikan anak, financial freedom, ada waktu tertentu yang teman-teman nanti akan cairkan pada saat nanti tujuan keuangan dicapai. Nah, jangan sampai di tengah jalan harus terpakai untuk kondisi-kondisi yang tidak teman-teman harapkan. Kalau teman-teman pondasinya udah aman, teman-teman
di sini bisa lari kencang dengan aman lah. Instrumen investasi kan idealnya bantu teman-teman untuk lari lebih kencang ya sampai tujuan. Ini dengan bisa larinya lebih aman gitu. Nah, harapannya fondasi teman-teman ini bisa teman-teman capai di fase pertama. 100 juta pertama tuh basically teman-teman harus sudah selesai fondasi keuangannya, teman-teman. Pendapatan earning power, good earning power. Earning power ini bersama dengan arus kas positif ya. Mau nggak mau ini basic juga saya taruh di bagian fondasi karena uh, resources utama ini untuk kemudian kita bangun aset. Kalau earning powernya semakin tinggi akan semakin mudah, teman-teman ya. Tadi kan saya sudah sampaikan di awal juga. Arus kas positif, kemudian cicilan hutang di bawah 35%, tidak ada hutang konsumtif bunga tinggi, dana darurat 3 sampai 6 pengeluaran bulanan, proteksi juga memadai. Ini harapannya diselesaikan di fase 100 juta pertama. Setelah ini, fondasi finansial selesai, ya teman-teman bisa kemudian mulai investasi. Mulai dari yang liquid turun stabil, sambil terus perbesar earning power, perbesar saving power ya teman-teman. Kemudian harapannya bisa diversifikasikan di instrumen yang agresif, yang semakin bertumbuh untuk mempercepat pertumbuhan. Walaupun ini nanti disesuaikan dengan profil resiko ya. Profil resiko ini sebenarnya bukan hal yang fix juga teman-teman. Tinggal tergantung teman-teman siap kemudian mengextend atau tidak dengan ilmu yang lebih banyak gitu. Sebenarnya kan kenapa sih instrumen saham ini beresiko? Karena sebenarnya kan teman-teman belum tahu ilmunya. Tapi kalau teman-teman tahu ilmunya, mau belajar lebih dalam, profil resiko ini sebenarnya bisa dipertinggi lah, digeser gitu, nggak selamanya konservatif. Tapi saya kembalikan ke teman-teman. Jadi karena ada dua kemungkinan, teman-teman memaksimalkan investasi atau teman-teman memperbesar di earning power, itu juga nggak masalah. Kalau teman-teman fokus di earning power yang digenjot besar-besaran, ya nggak masalah juga gitu. Instrumen investasi cukup di liquid dan stabil juga nggak masalah. Tuh. Kemudian yang terakhir harapannya uh, perbesar tadi investasi, diversifikasi investasi, dan optimasi. Optimasi ini yang tetap meningkatkan penghasilan, meningkatkan alokasi nabung, kemudian optimasi tujuan keuangan sampai dengan rebalancing portofolio investasi. Harapannya sih memang lebih banyak nanti yang bertumbuh, tapi nanti sesuaikan juga kembali ke profil risiko ya, teman-teman siap atau tidak. Ini harapannya tahap pertama teman-teman selesai di fase 100 juta pertama. Ini sebagai gambaran saya juga dulu dari 2,5 juta per bulan, itu tahap 100 juta sebenarnya 1,5 tahun alhamdulillah bisa tercapai. Nah ini sangat terbantu sekali saya dengan punya roadmap keuangan teman-teman. Jadi setelah menikah, pada saat menikah ini kami buat roadmap keuangan, walaupun belum sedetail saat ini, tapi sudah punya. Terus kita sudah punya tahu, sudah punya susun tujuan keuangan dan beserta nilai-nilainya itu semua gitu, walaupun belum sedetail sekarang. Jadi ketika kemudian sudah punya roadmap, sudah punya target, oh berarti kita harus menaikkan penghasilan. Nah kemudian penghasilan alhamdulillah bertambah, kita udah nggak bingung lagi taman penghasilan ini kita taruh kemana. Tuh, sehingga di awal ini alhamdulillah kemudian 3 bulan pertama penghasilan bertambah, 3 bulan pertama dana darurat sudah terpenuhi, 3 sampai 6 kira-kira, kemudian plus kami maksimalkan dengan budgeting, uh, buat sistem pola sisi selalu kami pola sisi di awal ya, ketika penghasilan masuk kami alokasikan untuk saving. Jadi ini kemudian uh, fondasi ini alhamdulillah kami capai di 3-6 bulan pertama sudah selesai. Setelah itu kemudian mulai diinvestasi dan seterusnya. Kedua, nah ini teman-teman harapannya juga di fase pertama fondasi segera bisa dicapai di 100 juta pertama. Ini sangat tergantung dengan pengeluaran teman-teman. Sebenarnya kan dana darurat 3 sampai 6. Kalau pengeluaran bulanan teman-teman di bawah 10 juta, paling tidak ya 60 juta teman-teman udah selesai fondasi keuangan. Ya, teman-teman. Detailnya supaya lebih mudah saya breakdown ke 8 langkah ini, teman-teman. Tadi kan secara list aja ya, belum detail step by stepnya. Ini saya breakdown ke 8 langkah ini, teman-teman, supaya teman-teman mudah. Jadi 6 langkah pertama ini sebenarnya adalah fondasi keuangan. Jadi nanti teman-teman setelah buat tujuan keuangan, yang kedua evaluasi dan petakan kondisi saat ini. Ada dua ya teman-teman tadi, apa? Cash flow dan juga aset dan hutang teman-teman. Itu kemudian masuk ke tahap 3 adalah 8 langkah ini. Penyusunan strategi keuangan, which is dari pondasi keuangan dulu, 6 langkah pondasi keuangan, baru nanti investasi di 2 tahap terakhir. Ini memastikan pondasi keuangannya aman, pondasi teman-teman punya pondasi keuangan yang aman, sehingga ketika nanti investasi, ketika teman-teman mau lari cepat, lebih cepat di instrumen yang bertumbuh, teman-teman ini nggak ada potensi untuk jatuh ke lubang lah intinya, atau terjeru, misalnya bahasanya yang lebih mudah, nggak
Jadi teman-teman aman lah, mau lari kencangnya tuh aman. Gak ada potensi kemudian teman-teman jatuh, harus starting over from the beginning. Karena instrumen investasinya yang sudah teman-teman bangun harus digunakan untuk kondisi darurat, untuk uh, bayar hutang yang terlalu besar dan sebagainya, karena porsinya sangat besar. Itu ya teman-teman. Jadi harapannya fondasi keuangan ini aman dulu kalau di 8 angka ini. Detailnya gimana Mbak Tika? Oke, saya jelaskan. Nih. Terus setelah pertama teman-teman buat tujuan keuangan, yang kedua kemudian teman-teman petakan kondisi saat ini, aset, kemudian cash flow ya teman-teman. Kemudian kan teman-teman gambarnya sudah tahu nih dari tujuan keuangan tadi. Kalau saya tadi jelaskan di sini secara in general dulu ya. Nanti saya berikan contoh detailnya. Ini hanya untuk in general dulu kan di awal teman-teman buat petakan tujuan keuangan dulu. Contoh secara sederhana 1 miliar 10 tahun. Secara sederhana juga teman-teman ketahuan di sini butuh saving berapa per bulan ya teman-teman ya. Kemudian teman-teman petakan kondisi saat ini, teman-teman tahu oh saya cuma bisa saving 3,8 juta per bulan Mbak Tika. Aset saya 30 juta, berarti nggak cukup. Nah, teman-teman kan harus susun strategi. Masuk ke 8 langkah ini teman-teman strateginya. Pastikan teman-teman cek dari pertama dulu dan bergeser selanjutnya untuk memastikan pondasi aman dulu. Kalau teman-teman ini udah aman semua, ya nggak masalah, teman-teman bisa langsung investasi. Gitu. Nah, detailnya adalah, silakan cek teman-teman pertama, arus kas teman-teman dulu. Oh, oke. Dari arus kas teman-teman dulu, ini teman-teman silakan cek. Uh, Jadi pendapatan idealnya kan ini dibagi ke 4 pos anggaran teman-teman ya. Ada pos tabungan, pos cicilan hutang, pos proteksi, pos belanja dan gaya hidup. Yang paling penting pertama teman-teman harus cross check adalah arus kasnya harus positif dulu. Which is pos tabungan teman-teman ini harus positif dulu. Gitu. Idealnya ini bisa 10% teman-teman. Kalau belum 10%, saya idealnya 10%, tapi kalau belum bisa, nggak apa-apa. Jadi sambil ini yang penting positif dulu, nanti sambil jalan teman-teman bisa perbesar alokasi savingnya atau proporsi savingnya teman-teman perbesar dalam perjalanan mengumpulkan dana darurat dan menyelesaikan hutang. Gitu. Tapi pastikan ini sudah positif dulu. Oke, teman-teman, lebih baik lagi kalau 10%. Oke, kemudian kalau sudah positif, teman-teman cek dana darurat teman-teman udah 10 juta belum? Udah, kalau lebih dari 10 juta pengeluaran bulan teman-teman, sudah ada 1 kali pengeluaran bulanan belum? Tuh, kalau belum, berarti teman-teman alokasikan dulu saving untuk memenuhi ini. Butuh berapa lama? Oh, saya butuh 1 bulan, Mbak Tika. Oke. Nah, uh, berarti ini dulu yang harus dikumpulin. Setelah ini sudah, silakan teman-teman next. Cek cicilan hutangnya. Proporsinya berapa persen sekarang? Apakah di bawah 35% dari penghasilan atau di atas? Kalau di atas, teman-teman harus lakukan refinancing. Kalau cicilan KPR, teman-teman bisa melakukan take over. Kredit paling nggak maksimal 35% teman-teman. Jangan lebih dari itu. Oke, kemudian yang kedua, cicilan hutang konsumtifnya masih ada nggak? Masih ada hutang konsumtif bunga tinggi nggak? Kalau masih ada, silakan teman-teman dorong saving teman-teman untuk menyelesaikan ini dulu. Ya teman-teman, supaya harapannya hutang konsumtif ini teman-teman udah beres. Yang bocornya gede banget ini udah nggak ada lagi gitu. Kalau untuk cicilan KPR, cicilan yang jangka panjang, kalau kita nunggu itu selesai dulu akan butuh lebih lama ya. Walaupun kalau nanti teman-teman ada penghasilan rezeki lebih, nggak apa-apa teman-teman dorong lebih banyak untuk menyelesaikan pokok dari KPR-nya. Tapi paling tidak yang jangka pendek konsumtif bunga tinggi ini selesaikan dulu segera gitu. Oke, kemudian kalau ini sudah aman, posisi cicilan hutang sudah di bawah 35% dari penghasilan, sudah tidak ada hutang konsumtif bunga di atas 10%. Nah, silakan kemudian teman-teman lengkapi dana darurat. Kalau sudah ada silakan teman-teman skip, kalau belum berarti teman-teman harus alokasikan dulu saving teman-teman ke sini dulu. Jadi setelah dari sini alokasikan untuk ini, savingnya baru alokasikan untuk melengkapi dana darurat. 3 sampai 6 kali pengeluaran bulanan. Kalau ini sudah aman, jangan lupa pos proteksi juga teman-teman anggarkan kira-kira 10% dari penghasilan untuk proteksi asuransi teman-teman. Minimal BPJS teman-teman ada. Jadi kalau harus rawat inap di rumah sakit, itu biayanya kan besar banget teman-teman ya. Sekarang kalau punya BPJS kan bisa sangat terbantu. Nah, minimal asuransi kesehatan. Kemudian kalau teman-teman breadwinner, mencari nafkah tunggal, saya sarankan punya life insurance teman-teman. Bisa mengambil alternatif yang syariah. Tapi kalau penghasilan terbatas gimana? Ya teman-teman sesuaikan dengan anggaran 10%. Kalau sudah maksimal untuk BPJS ya silakan teman-teman gunakan dulu yang paling visible.
ada JKN dan sebagainya. Ya, paling nggak ada dulu lah, paling nggak nanti anak-anak aman. Apalagi yang breadwinner punya anak-anak, dengan JKN kan ada biaya sekolah minimal lah untuk bisa anak-anaknya kuliah lah, intinya gitu. Ambil yang paling visible dulu sesuai dengan anggaran, kemampuan anggaran teman-teman, baru nanti semakin memperbesar ya teman-teman bisa maksimalkan. Oke, ini kalau sudah aman, nanti teman-teman petakan butuh berapa lama tahap ini capai, butuh berapa lama untuk capai ini, selesaikan ini, selesaikan ini. Tuh, nah, kalau teman-teman udah aman, ya silakan teman-teman berarti bisa langsung ke tahap kedua, which is, which is teman-teman alokasikan pos tabungan teman-teman untuk kemudian, oke, sorry, investasi ya teman-teman. Nah, nanti dihitung secara lebih detail sesuai dengan target tujuan keuangan teman-teman. Nah, harapannya idealnya sambil berjalan teman-teman mengumpulkan dana darurat, ini pendapatan teman-teman, teman-teman upayakan untuk bertambah, plus alokasi savingnya juga bisa bertambah. Nah, harapannya ini sudah bisa lebih besar lagi teman-teman, 20% atau lebih besar lagi ya teman-teman, kemudian untuk dimaksimalkan ke investasi. Nah, investasi, sorry ini teman-teman, saya klik dulu ini. Nah, ini oke, dan investasi ini nanti detailnya teman-teman sesuaikan dengan tujuan keuangan yang teman-teman sudah petakan di awal. Kalau teman-teman sudah petakan, teman-teman udah nggak ada pertanyaan lagi. Nanti sudah sangat dengan mudah menentukan instrumen investasi apa yang mau digunakan. Berdasarkan jangka waktu tujuan keuangan teman-teman. Kalau jangkanya pendek, ya silahkan maksimal di reksadana pasar uang. Kalau jangka menengah, bisa di SBN, bisa di RDPT, pendapatan tetap ya. Yang jangka panjang, silahkan teman-teman maksimalkan di instrumen yang jangka panjang, emas. Bagi yang konservatif, bagi yang teman-teman instrumen profil resikonya bisa lebih tinggi, bisa menerima penurunan lebih tinggi, ya silahkan masuk ke ETF syariah. Misalnya contoh ETF saham AS yang syariah gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman bisa lebih tinggi lagi agresif, ya silahkan ke saham, cryptocurrency dan sebagainya. Nah, gunakan matriks ini untuk kemudian menentukan instrumen investasinya, dan semua berdasar di tujuan keuangan. Nah, kenapa penting banget tadi tujuan keuangan teman-teman lakukan di awal ya? Teman-teman untuk memetakan ini, jadi udah nggak ada pertanyaan lagi berapa yang saya alokasikan untuk saham misalnya, berdasarkan target tujuan keuangan teman-teman. Jadi nggak ada target keuangan depan. Kemarin ada yang tanya ke saya, Mbak Tika, saya mau buat 6 bulan ke depan, saya mau masukkan ke saham atau cryptocurrency, boleh nggak? Kalau saya tidak menyarankan gitu. Karena apa? Karena tidak bisa dipastikan apakah pasar saham ini depan ini masih bull market atau masih positif atau bear market gitu. Nah, jangan sampai nanti masuk malah teman-teman masuk bear market malah jadi negatif gitu. Jadi paling aman nanti untuk tujuan jangka panjang. Pendek maksimal di reksadana pasar uang teman-teman atau deposito. Semua ini akan jelas kalau teman-teman tadi sudah punya tujuan keuangan di awal. Oke, itu ya teman-teman ya. Nah, setelah tadi ke 8 langkah ini teman-teman, langkah ini ya teman-teman semua. Nah, idealnya teman-teman tuh sudah punya roadmap keuangan 1 miliar atau roadmap keuangan teman-teman. Itu yang isinya tadi, pondasi keuangan tadi, ini butuh berapa lama? Oke, saya bulan pertama menyelesaikan A, bulan kedua menyelesaikan cicilan hutang, bulan ketiga menyelesaikan dana darurat lengkap, bulan keempat baru mulai investasi. Investasi juga sudah detail nanti. Saya instrumen investasinya jangka pendek untuk tujuan keuangan dana pendidikan anak ini, untuk dana haji ini, untuk dana financial freedom yang jangka panjang saya bisa di emas misalnya. Itu semua sudah bisa teman-teman petakan. Saya berikan gambaran nanti detail contoh lengkapnya ya. Nah, dari sini teman-teman sudah punya roadmap keuangan tadi dengan mengikuti langkah 3 tahap besar tadi dan 8 langkah detail tadi. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah teman-teman buat trackernya. Roadmap keuangan tadi. Oh, saya bulan pertama dana darurat 10 juta. Bulan kedua saya menyelesaikan utang konsumtif bunga tinggi. Bulan ketiga saya dana darurat lengkap. Baru bulan keempat saya mulai investasi. Teman-teman petakan di saving dan goal tracker. Jadi teman-teman kalau sudah melakukan ini, contoh misalnya di bulan Desember besok, financial planning dari awal sampai susun strategi 8 langkah ini, teman-teman sudah selesaikan. 2026 awal, Januari teman-teman udah nggak bingung lagi apa yang harus teman-teman lakukan. Saving saya alokasikan untuk apa? Berapa yang saya harus saving? Gitu. Kemudian, oh berarti saya harus dana darurat dulu. Kalau teman-teman ternyata dana daruratnya belum ada. Tapi kalau udah ada ya teman-teman bisa mulai investasi. Dana darurat dan pondasi tadi udah aman, berarti teman-teman bisa Januari bisa mulai investasi. Investasinya kemana? Berapa tiap instrumen investasi atau tiap tujuan keuangan ini apa dulu? Berapa saja gitu yang kemudian teman-teman alokasikan. Ini sudah jelas nanti di sini. Udah nggak ada bingung lagi jalannya teman-teman ke depannya gimana.
Plus juga nanti di tahap yang pertama kan teman-teman tadi evaluasi arus kas ya, evaluasi arus kas, kemudian di sini harus bisa positif, mungkin ada pengeluaran yang di-adjust di sini di tahap pertama. Nah, teman-teman juga petakan. Penting untuk buat namanya budgeting tools, budgeting tracker, supaya memastikan bahwa target savingnya nanti bisa tercapai, pengeluarannya terkontrol sesuai dengan yang teman-teman rencanakan. Jadi di tahap ini teman-teman harus buat tracker-tracker gitu, budgeting tracker, saving goal tracker, sama asset tracker. Ini untuk bantu teman-teman menjalankan rencana yang sudah teman-teman disusun di sini. Ya, oke teman-teman. Nah, dari sini kalau teman-teman punya tracker, kemudian dalam perjalanan teman-teman uh, jalankan sesuai dengan yang sudah direncanakan dari savingnya, target saving, kemudian budgetnya juga dijalankan sesuai dengan rencana. Teman-teman kemudian bisa melakukan evaluasi. Kalau nggak ada tracker, teman-teman akan sulit kemudian melakukan evaluasi. Saya kurangnya di mana sih? Oh, ternyata saya nggak bisa saving. Apa sih masalahnya? Nah, kalau teman-teman punya budgeting tools, budgeting tracker, ya teman-teman tahu, oh ternyata saya bocor di sini nih. Tapi kalau nggak ada ininya, trackernya nggak akan bisa teman-teman lakukan evaluasi. Jadi as a whole ini nanti bahkan berulang lagi teman-teman. Jadi setelah evaluasi, makanya perencanaan keuangan ini saya berikan gambaran, teman-teman melakukan misalnya Desember ini, kemudian teman-teman jalankan 1 tahun ke depan, idealnya nanti di akhir tahun lagi, teman-teman ulangi lagi dari awal. Oh, tujuan keuangannya ada yang merubah enggak? Petakan lagi kondisi saat ini, evaluasi dari tracker yang sudah berjalan. Apalagi teman-teman kalau sudah berjalan di 2026 dengan tracker-tracker ini, di akhir 2026 nanti teman-teman udah gampang evaluasinya. Mungkin teman-teman sekarang belum ada yang belum melakukan budgeting, belum melakukan saving goal tracker, belum melakukan aset tracker kan masih sulit ya untuk memetakan yang sekarang. Kalau teman-teman sudah mulai di tahun ini, di akhir tahun 2026, untuk di 2027, nanti tiap tahun idealnya melakukan lagi ini petakan kondisi saat ini, evaluasi, oh aman semua sudah berjalan sesuai rencana, atau ternyata budgeting yang kemarin saya terlalu strict, terlalu ketat, nggak reasonable. Jadi teman-teman harus adjust, berarti mungkin harus menaikkan penghasilan. Nah, ini semua diulangi lagi dari awal. Tuh. Sampai dengan nanti 2027 teman-teman buat tracker yang baru lagi, budgeting tracker juga, aset tracker, untuk kemudian tracking perencanaan di akhir 2026. Untuk kemudian dilakukan evaluasi lagi di akhir 2027 ya teman-teman ya. Oke, saya bentar, mohon izin minum dulu ya. Oke, nah ini gambaran detail contohnya. Saya berikan gambaran. Tadi kan gambaran umumnya teman-teman di 3 tahap besar dan kemudian di tahap ketiga ada 8 langkah ya teman-teman ya. 8 langkah dari sini sampai sini. Terus selanjutnya adalah implementasi, buat tracker, dan evaluasi. Nah, contoh detailnya gimana Mbak Tika? Ini saya berikan gambaran. Jadi yang pertama tadi adalah memetakan tujuan ya, teman-teman. Paling penting teman-teman tujuan. Petakan tujuan keuangan teman-teman. Oke. Yang paling penting ini saya langsung gunakan ini ya teman-teman ya. Sebenarnya saya ada uh, roadmap 1 miliar. Pertama checklist di sini yang teman-teman bisa gunakan kalau teman-teman mau menggunakan ini. Silakan teman-teman nanti mau mau menggunakan mandiri atau mau menggunakan punya saya juga nggak apa-apa. Tapi ini saya sudah buatkan detail checklist dari langkah 3 tahap besar tadi, dan yang di tahap 3 ini tahap besar ya, tujuan keuangan dulu, katakan kondisi saat ini ya, aset dan hutang, kondisi arus kas, kondisi saat ini nanti teman-teman bisa evaluasi otomatis setelah teman-teman masukkan di worksheetnya. Kemudian evaluasi arus kas terhadap tujuan keuangan juga teman-teman sudah otomatis nanti akan dievaluasi dari data teman-teman yang masukkan di worksheet, plus detail bertahap 8 langkah ya, 1 sampai 6 pondasi keuangan. Nanti step by stepnya apa aja yang teman-teman harus lakukan di arus kas. Oh, teman-teman harus buat rekening terpisah, teman-teman harus punya budget tools, teman-teman nanti otomatis juga akan langsung dievaluasi kondisi arus kas saat ini berapa. Kalau ternyata tadi masih di bawah 10%, ya teman-teman harus susun strategi untuk kemudian meningkatkan saving rate. Paling mudah adalah mengurangi pengeluaran dulu, atau kalau belum bisa 10%, ya tadi saya bilang yang penting positif dulu, 5% dulu misalnya. Tapi pastikan udah positif dulu. Nah, teman-teman susun strateginya di sini sudah saya buatkan uh, kolom, kemudian untuk apa yang mau teman-teman kurangi dulu di awal. Paling nggak positif dulu. So, plus strategi-strategi selanjutnya. Sampai di akhir nanti investasi juga di sini sudah. Instrumen investasinya apa dulu yang teman-teman harus pertimbangkan? Oh, review kembali tujuan keuangan, tentukan profil resiko. Profil resiko teman-teman tuh apa sih? Konservatif, moderate, agresif, pilih di sini. Kemudian nanti tentukan instrumen investasi berdasarkan matriks ini.
Oh, saya konservatif nih, berarti saya ambil di sini. Tinggal nanti tujuan keuangan teman-teman bisa detailkan, oh berarti jangka pendek saya RDPU. Jangka menengah saya reksadana pendapatan tetap, jangka panjang emas gitu. But basically, contohnya saya berikan gambaran di sini ya teman-teman. Nanti teman-teman mau melakukan sendiri, mau menggunakan terus masing-masing atau mau menggunakan ini silahkan. Jadi contoh gambarannya pertama adalah memetakan tujuan keuangan teman-teman ya. Nah, tujuan keuangan ini semakin detail semakin baik. Jadi ideally ini kalau yang worksheet saya sudah ada detailnya, jadi teman-teman tinggal masukkan di sini apa dana yang mau dicapai teman-teman di masa depan, jangka waktunya kapan, berapa nominalnya, masukkan inflasinya. Inflasi saya sudah berikan acuan di sini. Berapa persen untuk umum, berapa persen untuk pendidikan kuliah atau pendidikan, berapa persen untuk rumah inflasinya, otomatis nanti akan dihitungkan. Berapa dana yang dibutuhkan teman-teman pada saat teman-teman mencapai di jangka waktu yang memang teman-teman targetkan sesuai dengan inflasinya. Dana financial freedom juga saya sudah buatkan kalkulator di sini. Itu teman-teman mau passive income berapa per bulan, teman-teman? 3,5 per bulan saat ini. Mau target pensiun mau berapa tahun lagi? 20 tahun akan langsung mengenerate berapa sih aset yang teman-teman harus kumpulkan di sini. Ya, kalau worksheet ini intinya adalah yang putih ini teman-teman isi, yang berwarna abu-abu, yang putih sama yang merah ini teman-teman perlu isi, yang abu-abu ini teman-teman uh, otomatis ini ada kalkulasi otomatis yang langsung menggenerate nanti perhitungannya di worksheet ini. Sama juga dengan ini yang berwarna tandanya akan otomatis dihitungkan. Ini contoh untuk passive income juga di sini akan teman-teman tinggal masukkan aja 3,5 saya contoh misalnya kalau misalnya teman-teman mau 5 juta dengan 5 juta dengan kondisi saat ini ya ini pengeluaran bulanan yang teman-teman harapkan saat ini akan langsung mengenerate otomatis teman-teman mau pensiun berapa tahun lagi langsung keluar berapa sih aset yang teman-teman butuhkan kalau teman-teman mau hidup dari passive income-nya dari 4% rule ya ini 4% rule 4% rule udah langsung otomatis teman-teman sorry teman-teman otomatis langsung keluar berapa aset yang dibutuhkan. Jadi pada saat 20 tahun lagi, kira-kira gambarannya passive income-nya 9,3. Karena apa, teman-teman? Karena ada inflasi ya, teman-teman. Ini sudah dengan mempertimbangkan inflasi. Yang kedua adalah kalau asetnya teman-teman mau gunakan, nggak cuma passive income-nya, tapi juga uh, capitalnya. Teman-teman mau gunakan habis selama 20 tahun usia pensiun, lebih ringan, lebih kecil, which is karena capitalnya juga teman-teman gunakan, gitu, sekitar 9 juta per bulan, sesuai dengan inflasi, kira-kira gambaran inflasi di uh, 20 tahun lagi ya, karena teman-teman masukkan 20 tahun, tapi yang kedua ini lebih ringan karena capitalnya juga nanti teman-teman akan gunakan sampai habis selama 20 tahun. Teman-teman silakan bisa menggunakan acuan ini untuk menentukan dana financial freedom teman-teman atau pensiun teman-teman. Saya tadi masukkan kembali lagi 3,5 ya. Biasalah. Saya contoh saja. Jadi kalau 1M, minimal 1M ini bisa memberikan gambaran berapa sih kebutuhan bulanan yang bisa terpenuhi dengan rate saat ini, which is 3,5 ya teman-teman, 3,5 juta per bulan. 1M tuh sekitar 3,5 juta per bulan minimal. Kayak dan teman-teman sudah petakan tujuan keuangan ini kan teman-teman tahu nanti otomatis akan menyeret berapa sih aset yang teman-teman harus kumpulkan. Ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Haji kah, dana pendidikan anak kah, misalnya. Kemudian dana rumah misalnya yang belum. Nah, ini nanti akan keluar di sini berapa totalnya yang teman-teman harus kumpulkan. Nah, selanjutnya tadi setelah memetakan tujuan apa teman-teman? Memetakan kondisi saat ini ya. Ada dua ya kan teman-teman. Aset hutang saat ini atau neraca kekayaan teman-teman. Saya juga sudah masukkan di sini ya. Neraca kekayaan teman-teman, bagaimana kondisi aset, bagaimana kondisi hutang saat ini, berapa total net worth teman-teman, kekayaan bersih teman-teman. Ini menunjukkan nanti, oh teman-teman butuh 2M nih. Teman-teman baru punya 2,240 juta, which is masih sejauh ini yang teman-teman harus kumpulkan gitu. Nah, ini nanti dipetakan di worksheet ini gitu. Teman-teman tinggal masukkan di detail ini berapa uang kasih rumah, tabungan, aset pribadi, aset investasi, teman-teman masukkan. Otomatis nanti ini aset, hutang juga teman-teman tinggal masukkan. Hutang jangka pendek, bunga yang di atas 10%, saya pisahkan supaya lebih mudah. Nanti yang bunganya di bawah 10% berarti kan nggak harus segera dilunasi, masih nggak apa-apa sambil jalan, saya kan. Hutang jangka panjangnya, menengah dan panjang juga teman-teman tinggal masukkan di sini. Ingat yang berwarna putih saja. Nanti otomatis dia akan langsung mengevaluasi di checklist. Kondisi neraca kekayaan teman-teman. Udah aman belum sih? Terus net worth teman-teman berapa sih? Kita bisa lihat masih.
gapnya masih jauh ya. Terus kondisi neraca kekayaan teman-teman udah baik atau belum. Nah, ini juga sudah ada tips atau gambaran evaluasi yang harus teman lakukan. Ini gambaran neraca kekayaan yang nggak oke, nggak oke. Kenapa nggak oke, teman-teman? Karena aset produktifnya ternyata asetnya itu besar sebenarnya totalnya, 896 juta, teman-teman. Tapi teman-teman bisa lihat aset produktifnya ini hanya 3%, teman-teman. Idealnya aset produktif ini minimal 50%. Jadi ke depannya teman-teman harus fokus bangun aset produktif, bukan memperbanyak aset pribadi. Ya teman-teman, kan ini yang nanti yang sebetulnya akan membantu teman-teman untuk mencapai financial freedom, mencapai tujuan-tujuan yang lain. Ini yang proyeknya diperbesar. Utangnya juga rasionya terlalu besar. Karena ternyata aset pribadi yang 850 juta ini semuanya utang. Hampir sebagian besar masih utang dengan KPR. Di sini nggak baik. Berarti tandanya harus segera kemudian ya punya concern utama fokusnya adalah bahwa hutangnya berarti nggak perlu ditambahin lagi gitu karena proporsi hutangnya sudah sangat besar gitu. Dan ini juga bisa dilihat rasio solvabilitas dalam keuangan adalah rasio keamanan keuangan teman-teman secara neraca kekayaan, secara net worth. Kalau dia bawah 50% tandanya berbahaya, which is ya karena proporsi hutangnya di sini sangat besar. Ini sudah langsung dievaluasi di sini. Tambah adalah intinya adalah kita juga bisa tahu di sini, oh ternyata masih jauh ya aset sama tujuan yang ingin dicapai dalam masa depan. Oke, kemudian yang kedua tadi yang harus dipetakan teman-teman adalah arus kas ya. Oh, sorry, yang di aset ini juga teman-teman penting nanti petakan. Kalau punya aset investasi, teman-teman, ini harus jelas aset investasi ini tujuannya untuk apa. Itu kita harus petakan di sini, alokasikan masukan di sini. Ini nanti akan mengenerate otomatis berapa target saving per bulan dari teman-teman. Gitu. Kalau misalnya, ini kan baru ada 30 juta ya teman-teman aset investasinya. Ya, secara otomatis dia langsung menghitungkan berdasarkan jangka waktu yang memang teman-teman targetkan. 1 miliar ya dibagi 10 tahun, ya kira-kira butuh 8,9 juta per bulan. Belum dengan investasi ya, ini hanya untuk evaluasi kasaran di awal. Oh, idealnya teman-teman tuh harusnya bisa saving 20 juta per bulan. Ini standar ya teman-teman ya. Benar nggak teman-teman? Kalau SD, SMP, SMA mau private school ya, which is segini. Ini udah dengan SPP ya teman-teman, 25 juta uang pangkal plus SPP 1 juta. Wajar kan ya teman-teman nilai ini? Ini bukan nilai yang uh, besar lagi ya teman-teman. Dan tandanya ini tuh sebenarnya wajar dengan nilai segini tergantung kondisi anak-anak teman-teman ya, berapa usianya kan ini nanti disesuaikan. Tapi intinya adalah nanti teman-teman akan tahu keluar di sini berapa yang harus teman-teman saving per bulan. Nah, ini kemudian nanti teman-teman matchkan, bandingkan dengan kemampuan saving teman-teman. 3,7 juta ini teman-teman uh, otomatis akan ada di sini lah. Ini berdasarkan data yang teman-teman masukkan di anggaran. Masuk ke checklist berikutnya, petakan kondisi saat ini. Ini adalah teman-teman harus bisa memetakan arus kas tahunan, arus kas bulanan, sehingga tahu dari arus kas bulanan dan tahunan ini berapa yang teman-teman bisa saving. Nah, ini akan tergenerate otomatis ketika teman-teman sudah mengisi worksheet-nya di anggaran. Kedua ya, arus kas bulanan dan arus kas tahunan. Teman-teman masukkan, oh gaji berapa untuk tahunan yang diterima overall dalam setahun ya, di luar yang bulanan tetap ya. Ada bonus, THR, gaji ke-13, silahkan isi sini. Kemudian pengeluaran tabungan masa depan, asuransi, cicilan hutang, tagihan, dan belanja. In general kategorinya, teman-teman silahkan masukkan dari pola pengeluaran yang sudah berjalan. Gitu. Otomatis nanti akan dihitungkan di sini. Dari penganggaran bulanan dan anggaran tahunan, berapa proporsi-proporsinya. Gitu. Dan otomatis akan bisa meraihkan di ringkasan arus kas ini total dari anggaran tahunan, ini sebagai contoh saja tuh dia nggak punya pendapatan tahunan teman-teman, hanya punya pendapatan bulanan 13 juta, example, tapi ada pengeluaran tahunan, 6,8 juta tadi untuk kurban, untuk lebaran, untuk PBB rumah, untuk PBB, pajak kendaraan lah, nih, 6,8. Ini kan kalau nggak punya pendapatan tahunan, ngambilnya dari mana teman-teman? Dari pendapatan bulanan kan teman-teman, sehingga nanti overall di akhir ini harus dihitung otomatis, harus dihitung keseluruhan dari pola anggaran tahunan dan pengeluaran bulanan. Ini kondisi saat ini yang bulanan sudah otomatis di generate dari teman-teman yang masukkan di sini semua ya. Jadi teman-teman cukup mengisi yang anggaran bulanan yang putih ini dan dengan anggaran tahunan yang sudah berjalan sejauh ini, otomatis nanti akan dipetakan di sini anggaran tahunan teman-teman minus ya karena nggak ada penghasilan tahunan. Anggaran bulanan teman-teman penghasilan 13 juta, ini pengeluaran teman-teman yang sudah teman-teman masukkan di tadi anggaran sini. Otomatis ketahuan sisanya surplusnya 4,3 gitu. 4,3 ini teman-teman harus kurangi dulu dengan defisitnya di anggaran tahunan kan, mau nggak mau dari penghasilan teman-teman hanya dari anggaran bulanan. Otomatis nanti ketahuan di sini secara keseluruhan dari anggaran tahunan bulanan teman-teman bisa saving berapa
Oh, bisa savingnya 3,7 nih. Berarti ini kemudian otomatis akan di matchkan dengan tujuan lagi teman-teman yang di sini. Ini kan dari evaluasi arus kas teman-teman. Setelah teman-teman cukup mengisi anggaran bulanan dan tahunan di sini, otomatis nanti langsung akan keluar di sini. Oh, ternyata kemampuan saving saya in general secara keseluruhan 3,7. Jauh banget ya. Tapi saya harus saving masih defisitnya 16 juta. Nah, ini kemudian selesai di sini. Nah, ini otomatis ya di sini langsung keluar. Evaluasi awal arus kas juga langsung keluar. Target saving tadi teman-teman 20 juta. Kemampuan saving 3,7. Kekurangannya masih 16 juta. Nah, dari sini kemudian teman-teman masuk ke 8 langkah tadi. Ya, teman-teman ya. Mulai dari pondasi keuangan 1 sampai 6, 7, 8 nanti investasi dan optimasi. Nah, teman-teman bisa ikuti satu per step by stepnya. Ini semua sudah disusunkan. Yang pertama apa tadi? Bangun arus kas positif dan pendapatan bertumbuh. Apa saja yang teman-teman harus lakukan di tahap ini? Teman-teman harus punya rekening terpisah. Teman-teman harus punya budgeting tools. Teman-teman cek nanti langsung otomatis ya di sini dari yang teman-teman sudah masukkan arus kas, data arus kas bulanan dan tahunan, langsung terevaluasi otomatis teman-teman tuh savingnya tiap bulan sudah bisa berapa in general seluruh dari anggaran tahunan bulanan. Ini contoh case saja 28%, which is sebenarnya udah oke. Gitu. Kalau ini ternyata masih negatif, berarti teman-teman harus memastikan ini positif dulu. Berarti harus ada pengeluaran yang diturunkan. Silakan teman-teman apa yang mau diturunkan. Secara general saja sih, oh saya mau turunkan hiburan, saya mau belanja bulanannya mungkin diturunkan dan sebagainya. Berapa mau yang teman-teman turunkan? Gitu. Teman-teman susun strateginya detail di sini. Checklist kalau sudah dilakukan. Oke, kemudian uh, pastikan targetnya ini tercapai. Kalau misalnya nggak bisa 10% dulu, nggak masalah. Idealnya sebenarnya 10%, teman-teman. Tapi kalau teman-teman, oh saya bisanya 5% dulu, Mbak Tika, ya udah. Tapi harapannya nanti ke depannya segera kemudian bangun pendapatan untuk meningkatkan penghasilan agar saving rate ini bertumbuh ya. Karena kembali lagi tadi ini bisa sambil jalan ya, teman-teman ya. Jadi pendapatan sama alokasi saving ini harapannya bisa dikembangkan sambil jalan teman-teman melengkapi fondasi, kemudian nanti mulai investasi. Oke, Oke, kemudian di sini sudah, plus nanti nggak hanya menurunkan pengeluaran, tapi juga meningkatkan penghasilan. Ya, Oke, kemudian lanjutnya langkah kedua berarti. Langkah keduanya apa? Langkah keduanya teman-teman harus tadi langkah kedua adalah bangun dana darurat awal. Silakan teman-teman masuk ke sini lagi worksheetnya untuk kemudian memetakan. Sebenarnya teman-teman ada tabungan berapa? Nah, mana yang untuk dana darurat? Nah, itu. Nah, setelah dimasukkan teman-teman, oke, sebentar. Oke, nah setelah teman-teman nanti masukkan aset yang sekarang sudah ada di tabungan, uh, jadi kan teman-teman sudah petakan aset di sini ya teman-teman ya. Nah, ideal yang bisa masuk dana darurat adalah yang aset liquid. Nah, di luar nanti, di luar dari untuk kebutuhan bulanan tahunan, berapa yang bisa dialokasi untuk dana darurat, teman-teman tinggal masukkan di sini. Nah, sebenarnya di sini sudah langsung otomatis keluar. Sebenarnya kebutuhan dana darurat awal teman-teman berapa? Jadi saya bisa lihat kalau teman-teman pengeluarannya di bawah 10 juta ya, paling nggak 10 juta teman-teman harus kumpulkan dulu. Gitu. Kalau ini sudah aman, sudah di atas 10 juta ya teman-teman berarti aman, nggak perlu ngumpulin ini. Terus sudah checklist aja semua. Tapi kalau yang belum, nih contoh kasus teman-teman di sini baru punya 5 juta, ya berarti teman-teman harus ngumpulin dulu ini. Nah, otomatis ini akan dihitungkan butuh berapa lama teman-teman akan mengumpulkan dana darurat awal ini. Akan sangat tergantung dari kemampuan saving yang teman-teman tadi sudah masukkan di anggaran. Ya teman-teman ya, tadi kan 3,7 sudah summarize kemampuan saving bulanan teman-teman tuh berapa? Just 3,7 ya teman-teman ya. Ya, jadi butuh kira-kira 1,4 bulan atau 2 bulan lah. Ya, kita bulatkan biar mudah. 2 bulan ini berarti menjadi target teman-teman untuk kemudian mengumpulkan dana darurat awal dulu. Ini sudah otomatis di sini keluar tergantung nanti dari teman-teman masukkan di sini berapa yang teman-teman uh, dana liquid yang teman-teman ada saat ini masukkan di sini sehingga tahu nanti berapa lama teman-teman harus mengumpulkan dana darurat. Kalau sudah lebih dari 10 juta berarti sudah aman. Berarti ini akan nol atau minus ya teman-teman tinggal checklist aja. Gitu. Kalau belum ya teman-teman harus berarti ngumpulin ini dulu. Ini yang harus dikumpulkan dulu. Gitu. Ini jadi target 2 bulan ke depan teman-teman.
untuk mengumpulkan dana darurat dulu. Nah, harus disimpan di mana? Saya sudah tuliskan di sini. Kemudian langkah ketiga, menyelesaikan hutang jangka pendek bunga tinggi atau hutang konsumtif bunga tinggi. Nah, teman-teman kan sudah masukkan di hutang sini tadi semua. Terutama yang paling atas ini adalah hutang jangka pendek dengan bunga di atas 10%. Teman-teman list. Oh, saya ada pay letter 1, pay letter 2, bunganya 12%. Ya, as an example aja. Nah, ini berarti target teman-teman harus selesaikan dulu. Nah, otomatis ketika teman-teman sudah masukkan di sini, akan masuk di sini ya. Teman-teman bisa klik utang bunga tinggi, otomatis nanti teman-teman langsung masuk ke sini, dihitungkan otomatis dengan kemampuan saving teman-teman sekarang, dan kondisi cicilan minimal sekarang teman-teman, ini butuh berapa lama teman-teman menyelesaikan hutang konsumtif ini? Otomatis langsung dihitung 1 bulan teman-teman untuk menyelesaikan. Berarti tadi 1-2 bulan pertama teman-teman menyelesaikan dana darurat awal karena belum lengkap ya. Terus habis itu bulan ketiga teman-teman harus menyelesaikan hutang dulu. Berarti bulan ketiga teman-teman sudah ada plan bahwa teman-teman harus menyelesaikan hutang. Sudah clear ya. Nah, setelah hutang bunga tingginya selesai, kembali lagi ke checklist, selanjutnya apa? Selanjutnya adalah cicilan bulanan cicilan hutang bulanan ini harus di bawah 35%. Gitu. Otomatis teman-teman dari yang arus kas teman-teman sudah petakan anggaran bulanan dan tahunan, dia akan langsung otomatis menghitung cicilan teman-teman tuh per bulan berapa di sini, udah baik apa belum. Gitu. Nah, kalau ternyata dia di atas 35, berarti teman-teman harus melakukan strategi untuk kemudian mengurangi proporsi cicilan hutang, strukturisasi hutang, refinancing, dan sebagainya. Kalau KPR bisa cari take over credit ya dengan margin lebih rendah contohnya. Supaya harapannya ini maksimal 35%. Ini kemudian bisa jadi, ini juga menjadi langkah kemudian teman-teman harus segera selesaikan di tahap awal pondasi keuangan. Ini bisa sambil jalan dengan teman-teman menyelesaikan yang awal-awal ini ya. Oke, kemudian kalau sudah teman-teman checklist, kemudian beranjak ke selanjutnya, lengkapi dana darurat ideal. Ini juga sudah langsung dihitungan otomatis. Sebenarnya kebutuhan teman-teman dana darurat idealnya berapa? Tinggal teman-teman mau ambil 3 bulan atau 6 bulan. Kalau keluarga ya idealnya kan 6 bulan ya teman-teman ya. 51,6 juta berdasarkan pengeluaran teman-teman yang sudah dimasukkan di anggaran tadi di awal ya. Ini sudah otomatis terhitung. Nah, dana darurat sekarang berapa? Kalau teman-teman sudah melewati dana darurat awal, yang ini sudah teman-teman penuhi kan berarti teman-teman sudah punya 10 juta. Tinggal kurangnya berapa, kemampuan saving teman-teman berapa, ya nanti langsung keluar teman-teman. Berarti tadi 2 bulan pertama ngumpulin dana darurat awal, bulan ketiga teman-teman bulan ketiga teman-teman melunasi hutang konsumtif bunga tinggi, 4 bulan berikutnya 4, 5, 6, 7 teman-teman harus mengumpulkan dana darurat lengkap dulu ideal. Ini sudah jelas berarti sampai bulan ke-7 teman-teman menyelesaikan dana darurat ideal gitu. Nah, dana darurat idealnya ini masuk ke mana? 50% ke tabungan, 50% teman-teman bisa ke RDPU. Berapa sih nilai yang harus masuk tabungan? Berapa sih nilai yang harus masuk ke RDPU? Ini juga sudah ada gambarannya. Oke ya, nanti teman-teman silahkan detailkan. Di sini platform investasinya apa, jadi teman-teman sudah, oke saya misalnya di Bibit, saya Bareksa, dan sebagainya, silahkan tuliskan di sini. Reksadana pasar uang syariah yang digunakan juga silahkan teman-teman tuliskan di sini. Jadi teman-teman stepnya juga sudah jelas semuanya. Oke, kalau sudah ini selesai, sambil jalan sebenarnya melengkapi dana darurat, proteksinya juga teman-teman evaluasi di lembar proteksi. Ada 3 proteksi yang penting ya teman-teman dalam perencanaan keuangan. Proteksi kesehatan, proteksi terhadap sakit kritis dan cacat total, which is kalau kita sakit kritis dan cacat total, kita tidak bisa bekerja. Terus pengeluaran bulanan ini kita mau ambil dari mana teman-teman? Nah, gunanya asuransi critical illness adalah itu, untuk menggantikan penghasilan kita yang mungkin hilang ketika kita sakit. Asuransi jiwa ini untuk mengganti penghasilan ketika ternyata kita punya tanggungan, pada tanggungan kita butuh kebutuhan bulanan, sedangkan kita sudah nggak ada, sudah tidak ada penghasilan bulanan untuk kemudian digunakan keluarga kita. Ini 3 hal penting ini, 3 proteksi ini yang penting dalam perencanaan keuangan karena kebutuhannya besar, teman-teman. Gitu. Nah, semua ini bisa dipetakan, dihitung. Saya sudah buatkan kalkulasi otomatis untuk teman-teman tahu gambaran tergantung pengeluaran total setahun teman-teman. Otomatis nanti dari anggaran teman-teman masuk ke sini supaya tahu kalau rawat inap kan in general ya teman-teman ya, BPJS atau mau asuransi swasta minimal ada BPJS. Kalau belum ada, paling tidak teman-teman rencanakan BPJS di sini. Oke. Tapi kalau teman-teman mau swasta ya silakan teman-teman rencanakan sesuai dengan kebutuhan teman-teman lah, intinya adalah ini. Kemudian proteksi sakit kritis atau cacat. Ini juga saya sudah hitungkan teman-teman. Berdasarkan pengeluaran tahunan teman-teman, otomatis teman-teman tuh butuh asetnya berapa. Ini yang kemudian teman-teman bisa matchkan dengan
asuransi syariah yang ada kalau 500 juta misalnya contohnya butuh berapa kontribusi bulanannya. Teman-teman paling nggak udah ada acuan di sini. Keputusan tetap kembali ke teman-teman ya. Dan tergantung dari kebutuhan. Jadi gini, kalau keluarga punya critical illness, riwayat critical illness dalam keluarga besar, nah ini menjadi urgent gitu. Dia kan punya potensi lebih besar lah intinya gitu. Tapi kalau rendah ya silakan teman-teman uh, ya kembalikanlah kembali kebutuhan. Kalau yang penghasilan asuransi jiwa atau life insurance ini juga saya sudah hitungkan otomatis di sini berdasarkan pengeluaran tahunan teman-teman dan sisa hutang. Sisa hutang ini bisa teman-teman adjust ya. Kalau misalnya contoh KPR kalau ada life insurance-nya berarti teman-teman nggak perlu masukkan di sini, bisa nol kan. Jadi cukup dari pengeluaran bulanan ini, pengeluaran tahunan ini. Otomatis kalau hanya pengeluaran tahunan ya kita kira-kira 1,4 M yang teman-teman butuhkan untuk memastikan 20 tahun ke depan keluarga teman-teman aman pengeluaran bulanannya. 1,4 ini nanti teman-teman bisa matchkan, cari lebih detail info terkait dengan asuransi syariah yang ada, kontribusinya harus berapa untuk capai aset ini, masukkan di perencanaan teman-teman gitu. Nah intinya adalah teman-teman masukkan sekarang tuh sebenarnya udah ada apa dulu gitu proteksinya. Oh belum ada. Nah silakan teman-teman nanti buat perencanaan sesuai dengan mana yang teman-teman butuhkan. Kalau ini kan sakit kritis, kalau teman-teman punya riwayat critical illness keluarganya besar gitu, punya memang ada. Life insurance itu kalau teman-teman breadwinner, kalau teman-teman mencari nafkah tunggal di keluarga, berarti kan keluarga teman-teman sangat bergantung atas penghasilan teman-teman. Dan kalau penghasilan teman-teman nggak ada, ini mau dari mana? Keluarga teman-teman uh, kemudian kebutuhan bulanan ini dipenuhi. Nah, gunanya life insurance adalah itu, terutama untuk breadwinner ya, cari nafkah tunggal. Teman-teman bisa sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Gambarannya kalau teman-teman udah petakan nih kondisi saat ini. Oh, saya sudah ada BPJS nih contoh ya, 450.000 karena 3 orang, misalnya 150.000 per orang. 450.000. Nah, kemudian idealnya anggaran saya untuk perencanaan ini berapa Mbak Tika? Ini juga saya sudah hitungkan kisarannya tuh 10%. Jadi kalau penghasilan teman-teman tadi 13 juta, ya kisaran anggarannya berarti 1,3 juta per bulan kisarannya. Nah, teman-teman bisa jadi acuan ini untuk kemudian menyusun perencanaan. Oh, saya sekarang 450, berarti saya sebenarnya masih bisa menganggarkan lebih untuk kemudian melengkapi mana yang belum lengkap. Oke, bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Nanti. Saya contoh ini gambaran karena punya critical illness dalam keluarganya, riwayat keluarganya tinggi, maka yang proteksi penghasilan atas critical illness yang dilengkapi gitu sesuai dengan perencanaan, sesuai dengan kebutuhan gitu. Oke, ini sebagai contoh saja. Nah, proteksi sudah selesai. Nah, teman-teman masukkan di sini, nanti juga langsung otomatis checklist uh, teman-teman keluar di sini perencanaan yang teman-teman laksanakan. Tuh. Nah, teman-teman detailkan aja di sini sebenarnya untuk membantu teman-teman lah untuk mengevaluasi sebenarnya tuh aku butuhnya apa sih. Nah, kalau asuransi kesehatan kan minimal ada. Kalau sakit kritis tadi sama jiwa, life insurance tergantung kebutuhan teman-teman ya. Ya silakan teman-teman petakan masing-masing mana sih yang teman-teman butuhkan. Gitu. Atau kemudian teman-teman susun rencananya. Paling tidak saya memberikan gambaran tadi. Kalau saya harus alokasikan berapa kira-kira kisarannya ya 10% misalnya untuk anggaran umumnya proteksi. Kalau sekarang sudah keluar 450 untuk BPJS, paling tidak masih 850 teman-teman bisa anggarkan untuk uh, proteksi yang belum ada. Ini untuk guidance teman-teman lah di sini. Pas teman-teman tadi juga saya sudah bantu hitungkan untuk kebutuhan teman-teman berapa sih kebutuhan. Nah ini ya juga otomatis sudah tersummarize ini sebenarnya kebutuhan untuk critical ini berapa, life insurance berapa sih. Oke, kalau pondasi sudah, keuangan sudah ya, nanti di akhir juga ada evaluasi dari tahap 1 sampai 6. Jadi roadmap saya harus apa dulu? Oh berarti 1 bulan, 2 bulan tadi dana darurat awal dulu ya. Kemudian bulan ketiga menyelesaikan hutang konsumsi bunga tinggi. Nah ini sudah otomatis generate. Berarti 7 bulan pertama di ringkas ya semuanya. Jadi teman-teman pada dasarnya sudah punya langkah yang jelas. Oh, berarti 1 2 bulan, 2 bulan pertama saya harus ngumpulin ini. Dari kemampuan saving saya tadi 3,7 per bulan, ini saya harus bisa sisihkan tiap bulan untuk bangun dana darurat awal dulu. Kemana? Tadi kan sudah ada detailnya ya, ke tabungan. Ini semua sudah ada detail di sini. Kalau dana darurat awal ke tabungan dulu, rekening dana darurat proteksi. Itu. Ini sebuah saya jelaskan di sini. Kemana? Kemudian, evaluasi ini ya. Kemudian bulan ketiga utang konsumtifnya diselesaikan dari kemampuan saving. Bulan keempat, lima, enam, tujuh adalah membangun dana darurat ideal dari saving, alokasi saving tadi ya, sesuai dengan yang saya jelaskan di sini. Jadi pertama dana darurat dulu, saving untuk dana darurat. Setelah pertama memastikan pos tabungan atau arus kas positif, silakan teman-teman bangun dana darurat. Kalau udah ada silakan skip. Kemudian yang kedua selesaikan hutang konsumtif bunga tinggi, memang
dan pastikan pos cicilan hutang di bawah 30% penghasilan. Kalau masih ada hutang konsumtif, berarti pos tabungan untuk selesaikan hutang konsumtif bunga tinggi dulu. Oke, kemudian yang ketiga, kalau ini sudah selesai, lengkapi dana darurat. Pos tabungan alokasikan dulu untuk dana darurat lengkap ya teman-teman. Sambil proteksi juga dilengkapi. Butuh berapa lama teman-teman? Nah, semua ini sudah tergenerate langsung 7 bulan berarti teman-teman. Dari kemampuan savingnya teman-teman per bulan saat ini untuk mencapai kebutuhan-kebutuhan ini semua butuh 7 bulan. Jadi 7 bulan kalau teman-teman bisa rencanakan ini di Desember, jadi Januari teman-teman sampai bulan Juli ya teman-teman ya sudah tahu apa yang teman-teman harus lakukan dulu. Oh, dana darurat, ketabungan, utang konsumtif bunga tinggi saya dorong dari saving untuk menyelesaikannya dulu. Bulan keempat, 5, 6, 7, saving saya untuk melengkapi dana darurat tadi 50% masuk tabungan, 50% masuk reksadana pasar uang ya teman-teman. Nah, dari setelah 7 bulan ini, next teman-teman investasi sudah bisa dari bulan ke-8 berinvestasi. Nah, ini teman-teman juga sudah di sini didetilkan gitu. Kemudian bagaimana cara menentukan instrumen investasinya dengan pertama review kembali tujuan keuangan. Ya, ini bisa langsung balik ke sini. Semua sudah otomatis. Dari teman-teman masukkan tadi di halaman tujuan keuangan, otomatis akan langsung keluar di sini di halaman investasi teman-teman. Semua tujuan keuangan yang teman-teman udah detailkan. Yang abu-abu berarti teman-teman nggak perlu rubah, tinggal teman-teman define investasinya mau apa. Sesuaikan dengan tadi. Ini sebenarnya saya sudah berikan kategori ya untuk mempermudah teman-teman di bawah. Kalau jangka pendek, pilihlah yang RDPU. Ya, ini jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang sesuaikan. Oh, jangka panjang itu di atas 5 tahun, berarti ini teman-teman bisa menggunakan emas. Otomatis saya akan memberikan CAGR-nya atau compounding annual growth return atau return compounding tahunannya udah otomatis tergantung dari instrumen investasi yang teman-teman pilih. Gitu. Dari sini teman-teman langsung keluar akan dihitung otomatis berapa target saving bulanan teman-teman dengan instrumen investasi ini. Keluar langsung dari tadi 20 juta per bulan dengan instrumen investasi, teman-teman butuh saving berapa? Masih besar ya teman-teman ya, 15 juta per bulan. Padahal ini sudah dengan instrumen investasi yang sesuai dengan jangka waktu. Yang panjang sudah disesuaikan ya dengan instrumen jangka panjang, kira-kira CAGR-nya 10%. Ini saya ambil rata-rata ya. Nggak terlalu optimis, tapi biar aman dulu lah. Oke, sudah otomatis keluar di sini berapa? 15 juta teman-teman per bulan. Bandingkan lagi dengan kemampuan saving saat ini 3,8. Tadi kan 3,7 ya teman-teman ya. Cuman kan cicilan hutang teman-teman yang konsumtif sudah selesai. Cuman teman-teman yang contoh case ini ada proteksi yang dilengkapi. Jadi ada pengeluaran lagi sehingga akhirnya savingnya dievaluasi di arus kas ini. Proteksinya bertambah, tapi cicilan hutangnya berkurang. Kemudian langsung otomatis tergenerate kemampuan saving bulanan. Ini akan langsung masuk ke yang akan dibandingkan dengan kemampuan saving atau target saving bulanan setelah investasinya masuk. Nah, ini kan teman-teman ada gambaran. Berarti sekarang saya harus naikin penghasilan 11%, 11 juta dong berarti per bulan. Ya, ini gambaran di level ke 7, di langkah ke-7 ya teman-teman ya. Ke-7 setelah teman-teman masukkan tadi instrumen investasinya, teman-teman tahu di sini, oh, target saving saya, seluruh tujuan keuangan setelah dengan investasi 15 juta. Kemampuan saving saya masih 3,8, berarti saya butuh naikin penghasilan 11 juta. Nah, ini kan gede banget ya teman-teman ya. Masih jauh banget. Nah, kemudian teman-teman bisa masuk ke langkah 8, which is optimasi. Kalau saya berikan gambaran optimasi yang bisa teman-teman lakukan itu basically 4, teman-teman. Menyesuaikan tujuan, menurunkan pengeluaran, meningkatkan penghasilan, sama optimasi diversifikasi investasi. Maksudnya adalah, misalnya nih, uh, saya jelaskan dulu. Menyesuaikan tujuan ini antara lain adalah, kalau tadi di investasi di sini ya, sama dengan yang di sini, saya berikan gambarannya di sini. Nah, di sini kan teman-teman semua dibagi rata, semua mulai dari sekarang ya teman-teman, untuk kemudian teman-teman saving. Kan jadi berat banget teman-teman ya. Nah, ini bisa diperingan dengan teman-teman melakukan otomasi menyesuaikan tujuan keuangan adalah dengan saya perkecil biar agak lebih dengan mengatur pelaksanaan berjenjang teman-teman. Jadi jangan semuanya mulai sekarang. Jadi berat banget kan harus teman-teman naikin penghasilan 10 juta. Ini juga sudah ada checklistnya di sini. Menyesuaikan tujuan keuangan itu apa saja? Menyusun strategi pemenuhan berjenjang berdasarkan prioritas dan jangka waktu. Saya sudah bagi per 3 tahun untuk teman-teman mulai.
bagi, jadi teman-teman bisa bagi mana dulu yang harus teman-teman penuhi dulu, biar nggak berat di awal. Jadi yang 3 tahun yang harus tercapai 3 tahun pertama, teman-teman kelompokkan di sini. Yang setelah yang 6 tahun, 9 tahun, teman-teman bisa mulai di tahun keempat, keenam. At the end, kan teman-teman nggak jadi harus ngumpulin besar banget. Jadi lebih ringan teman-teman. Jadi kan teman-teman ngumpulin jangka pendek dulu. 1,5 juta paling nggak teman-teman harus tambah penghasilan untuk bisa mencapai ini. Nanti tahun keempat, enam, berapa target penghasilan. Nah, ini teman-teman bisa sesuaikan. Oh, kalau ini masih berat, berarti ada yang harus teman-teman dorong lagi, mundur. Gitu. Tapi kalau menurut saya ini sudah visible dibandingkan yang pertama tadi. Berapa teman-teman? Kalau semuanya mulai dari awal 11 juta kan gimana naikin 11 juta per bulan ya teman-teman langsung gitu. Tapi kalau ini kan teman-teman adjust susun tujuan keuangan yang berjenjang jadi lebih visible kan ya teman-teman. Jadi oh saya tahun pertama ketiga cukup naikin 1,5 juta dulu. Nanti tahun keempat enam harapannya udah bisa gede lagi kan teman-teman bisa 3 juta per bulan. Jauh lebih visible. Itu yang optimasi di menyesuaikan tujuan keuangan. Kamu Kemudian yang kedua adalah menurunkan target dana. Apakah teman-teman ini memang sudah uh, minimal atau misalnya ini sudah ya memang ingin dicapai ataukah masih mungkin level misalnya kalau ternyata terlalu besar. So, mohon maaf sebentar ya. Sebentar. Sorry ya teman-teman. Jadi ini kan Thanksgiving ya teman-teman di sini jadi libur semua. Eh, semuanya jadi saya anak-anak di rumah. Oke. Kemudian saya lanjutkan lagi. Jadi dengan tadi beroptimasi adalah yang bisa kita lakukan segera adalah menyesuaikan tujuan keuangan. Tadi dengan pemenuhan berjenjang, apakah kemudian target dananya bisa disesuaikan, mungkin apakah terlalu berlebihan. Nah, silakan ini sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Atau memundurkan target waktu. Misalnya contoh, dana pensiun tadi ini kan 10 tahun. Jadi berat banget teman-teman dengan kondisi sekarang walaupun nggak masalah. Jadi kita bisa buat dua alternatif. Yang ideal teman-teman bisa tetap taruh di sini dengan ideal 10 tahun mau tercapai. Cuma kan ini jadi berat banget. Ya walaupun nggak apa-apa, ini sebagai acuan teman-teman, oh saya kalau bisa maksimalkan lebih bisa lagi lebih baik. Tapi kita buat juga yang realistis kan teman-teman. Jadi ya nanti bertahap teman-teman bisa adjust lagi dalam perjalanan. Oke, saya mundurkan dulu yang masih realistis kayaknya saya naik 2 juta per bulan deh penghasilan. Kayak 2 juta, 1,5 sampai 2 juta. Masih realistis ya untuk naik ini. Tuh, tapi kalau misalnya nanti ternyata saya ikhtiarkan lebih banyak, oh ternyata bisa lebih tinggi ini. Ya silakan teman-teman percepat lagi, adjust, geser lagi gitu. Ini fleksibel ya, tiap tahun kan bisa diubah lagi. Oke. Intinya adalah ini yang bisa teman-teman lakukan pertama. Mundurkan target waktu, menurunkan target dana, dan buatkan strategi berjenjang teman-teman. Itu yang menyesuaikan tujuan. Kemudian yang kedua, teman-teman masih evaluasi ulang lagi dari pengelolaan sekarang sebenarnya masih ada yang berlebihan apa enggak. Tapi kalau memang sudah tadi di tahap langkah satu teman-teman sudah merasa oh ini udah reasonable kok Mbak Atika ya sudah silahkan teman-teman tidak perlu menurunkan lagi di sini. Lebih kepada teman-teman silakan kejar di meningkatkan penghasilan dan optimasi diversifikasi. Cuman yang dua ini nggak bisa dilakukan kan cepat sekarang gitu. Jadi butuh waktu. Termasuk juga diversifikasi investasi. Detailnya adalah ini teman-teman. Misalnya nih jangka panjang itu kan teman-teman punya alternatif ada emas, ada saham, ada contoh cryptocurrency ya, misalnya gitu. Nah kalau teman-teman profil resikonya sorry ya, nah ini teman-teman profil resikonya konservatif kan teman-teman sekarang ya udah emas dulu gitu tapi nanti 2 tahun ke depan mulai rencanakan sejak sekarang oh, saya nanti akan meningkatkan ilmu saya kemudian supaya bisa berkembang ke yang lebih tinggi lagi nah ini uh, adalah optimasi diversifikasi ini tapi butuh waktu yang sekarang bisa segera dilakukan adalah dua ini masih ada nggak penurunan pengeluaran yang bisa diturunkan gitu di sini ya mana tujuan keuangan bisa di-adjust dulu nggak mana yang bisa dicapai dulu mana yang mulai nanti di tahap di tahun ketiga baru tahun keempat baru mulai berjalan gitu sambil teman-teman nanti naikkan penghasilan untuk kemudian mencapai target-target ini tuh ya teman-teman ya oke nah idealnya teman-teman ini nanti selesai di langkah 8 tadi optimasi optimasi yang bisa dilakukan sekarang dulu ya optimasi tadi tujuan keuangan dan juga menurunkan pengeluaran yang ini bisa teman-teman lakukan di tahun 2027 yang ini ya terutama ya 2008 tapi teman-teman sudah punya planning dari sekarang oh bahwa saya nanti ke depannya akan memaksimalkan investasi misalnya. Nah, situlah intinya tapi intinya teman-teman
di tahap di bulan Desember ini, kalau teman-teman sudah melakukan financial planning, teman-teman harapannya sudah punya ini, teman-teman. Yang tadi yang di tahap optimasi di lembar halaman optimasi ini. Which is teman-teman sudah jelas, oh saya fondasi keuangan ini 7 bulan pertama saya akan jalankan. Itu dengan target saving tadi saya 3,7 sebagai contoh. Kemudian, oh bulan 2 bulan saya mengumpulkan dana darurat awal. Kemudian 1 bulan utang jangka pendek. Kemudian 4, 5, 6, 7 saya mengumpulkan dana darurat ideal. Teman-teman ya. Baru kemudian setelah bulan 7, bulan 8 saya mulai saving untuk ini. Harapannya selama mengumpulkan ini pendapatan saya sudah mulai bisa bertambah. Yang saya harus segera nih, gimana nih untuk meningkatkan penghasilan ya teman-teman. Karena bulan ke-8, teman-teman ini target savingnya juga sudah jelas. Saya saving ini mau kemana? Oh dana haji sama dana SD dulu gitu. Dari tahun ke-1 sampai tahun ketiga gitu. Dan tahun ketiga ini nanti teman-teman mulai tahun keempat teman-teman bisa mulai dengan target keuangan yang selanjutnya. Gitu. Jadi teman-teman kan sudah clear ya, teman-teman sudah jelas nanti di sini. Bahwa, oh saya udah nggak bingung lagi nih Januari saya mau ngapain ini. Kalau teman-teman ini udah aman ya teman-teman sudah bisa mulai dari sini. Silakan sesuaikan dengan target tujuan keuangan teman-teman ini apa saja. Oh ya teman-teman ya. So, sampai sini harapannya sudah clear ya teman-teman ya. Tadi 3 tahapan besar, which is pertama teman-teman silakan petakan tujuan keuangan. Yang kedua adalah memetakan kondisi saat ini, arus kas dan juga cash flow dan juga aset saat ini. Dan yang ketiga adalah susun perencanaan keuangannya. Yang harapannya teman-teman di akhir tahap ketiga, di 8 angka ini teman-teman sudah punya roadmap keuangan yang di sini. Gitu. Kalau mau mudah, tadi kan dengan menggunakan checklist yang saya sudah siapkan, ini akan jauh lebih ringan. Tapi kalau teman-teman mau lakukan sendiri ya nggak masalah. Ini teman-teman sebenarnya sudah membantu sampai dioptimasi nih kan juga saya sudah berikan checklist lah intinya menyesuaikan tujuan apa saja yang harus dipertimbangkan, kemudian menentukan pengeluaran. Nah ini kan penghasilan nggak bisa kita lakukan langsung sekarang, tapi bisa digambarkan bahwa ke depan ini harus naik. Optimasi investasi juga ke depannya. At the end, tadi yang sama, yang di Excel tadi terakhir, itu adalah ini. Teman-teman sudah jelas bahwa, oh target saving saya tahun 1 sampai 3 itu berapa. Kemampuan saving saat ini kan sekian. Berarti target kenaikan penghasilan saya sekian. Ini sudah jelas. Di tiap tahunnya teman-teman harus nambah berapa. Ini target minimal. Lebih besar, lebih baik tandanya. Belum karena takutnya nanti juga ada, dan perjalanan kan biasanya ada kebutuhan-kebutuhan lain yang belum dipenuhi misalnya. Harapannya berarti kan ini bisa lebih besar. Oke. Nah, kalau sudah ini sudah clear kan teman-teman udah jelas ya tadi dari pondasinya sudah clear. Di sini 1 sampai 6 evaluasi di sini berarti saya 7 bulan pertama saya harus mengumpulkan menyelesaikan ini dulu. Kalau teman-teman udah clear berarti udah aman, bisa langsung masuk ke sini. Tuh, dari sini pun teman-teman nanti bisa evaluasi teman-teman masih kurang apa teman-teman sudah masih kurang ada harus menaikkan penghasilan atau teman-teman sudah cukup. Itu ya teman-teman ya. Nah, setelah tahap 8 ini, idealnya tadi implementasi, teman-teman butuh buat tracker ya teman-teman ya. Ada saving dan goal tracker, ada asset tracker, ada budget tracker. Nah, 3 ini juga semua sudah saya bantu buatkan di sini. Goal tracker ini nanti berdasarkan roadmap keuangan teman-teman ya. Ini teman-teman detailkan di goal tracker. Ada tujuan keuangan, ada tabungan dana darurat tahunan dan sinking fund, ada hutang jangka pendek yang teman-teman harus segera selesaikan yang bunga tinggi, ada hutang jangka panjang. Ini teman-teman bisa teruskan cicilan hutangnya. Nah, di sini teman-teman sudah punya roadmap yang jelas. Kalau teman-teman sudah rencanakan. 2 bulan pertama teman-teman alokasikan saving untuk dana darurat awal. Terus selanjutnya selesaikan hutang. Ini alokasikan saving di sini. Selanjutnya 4 bulan kemudian teman-teman mengumpulkan dana darurat ideal. Selanjutnya setelah bulan ke-7, teman-teman Agustus 2026 sudah bisa mulai saving untuk tujuan keuangan. Apa dulu? Sesuai dengan roadmap keuangan teman-teman. Dana haji dan dana SD dulu ya. Nah ini ya, jadi sudah clear semua. Teman-teman berjalannya seperti apa ke depan. Akhir tahun teman-teman silakan evaluasi lagi. Ini contoh case. Jadi nanti kalau ini kan tahun 1 3 teman-teman mengumpulkan untuk yang 2 tujuan utama ya. Ini contoh jadi tahun goal rekor 2027 ya teman-teman ngumpulin untuk tetap masih 2 ini. Yang lainnya menunggu. Nanti tapi kalau ternyata ada penghasilan lebih ya silakan teman-teman bisa alokasikan untuk bisa untuk menyelesaikan utang lebih cepat. Ini cicilan rumah contoh atau untuk mulai nabung yang di awal ini bisa mulai lebih awal. Teman-teman udah nggak bingung lagi, semua udah jelas di sini. Oh ini udah dananya antri nih untuk dikumpulin ya kan teman-teman. Dan oh saya udah naik penghasilan udah nggak ada untuk hal-hal yang lain lagi karena
ya ini udah ngantri untuk dipenuhi gitu. Aset tracker juga sudah ada di sini untuk membantu teman-teman nanti evaluasi. Tracker sebenarnya aset tracker per kuartal aja udah cukup. Jadi kan teman-teman tadi sudah buat rencana keuangan di sini. Ya teman-teman ya, dengan target saving, sorry, dengan target return investasi kan minimal ini. Nah, kemudian teman-teman detilkan di aset tracker ini. Pertumbuhan aset investasinya udah sesuai dengan return investasi yang teman-teman rencanakan belum? Ya, jadi tahu perkembangan asetnya betul. Berapa sih gitu tiap kuarternya. Budget juga. Kalau teman-teman di langkah pertama tadi kan sudah mengatur. Jadi teman-teman kan memetakan anggaran di sini yang lama. Kemudian di langkah pertama, teman-teman kan menyesuaikan lagi anggaran teman-teman untuk di-adjust supaya reasonable lah. Kemudian teman-teman masukkan di sini rencana ke depannya di 2027 bagaimana ke depannya untuk anggaran bulanannya, yaitu KPR, listrik, tagihan pelanggan hidup. Nah, trackingnya di sini setiap bulan sudah ada. Sebenarnya saya ada smart budget planner juga yang per halaman, satu-satu. Bulan satu itu satu halaman, bulan dua satu halaman. Cuma ini menurut saya lebih simpel. Teman-teman cukup butuh satu lembar, teman-teman langsung tracking di sini untuk pendapatan, tracking pengeluaran, semua di sini. Jadi teman-teman langsung datanya keluar dalam satu halaman setiap bulan. Tuh, langsung ada di sini evaluasi atau gambaran pola pengeluarannya nanti tiap bulan. Ini juga sudah saya siapkan. Jadi teman-teman cukup mengisi rencana dan tracking. Nanti otomatis di sini akan tergenerate masuk ke masing-masing kategori tergantung teman-teman pilih kategorinya apa nanti tiap bulan berjalan. Nah, kategori ini muncul tergantung dari rencana anggaran yang teman-teman masukkan di sini. Goal tracker sudah punya, jadi goal tracker saving jadi teman udah punya, jadi teman-teman udah nggak bingung lagi saving ini harus kemana, target saving yang berapa, mana dulu yang harus selesaikan, aset tracker juga untuk memprogres tracking dari aset teman-teman, budget juga untuk mengkontrol pengeluaran teman-teman supaya harapannya saving teman-teman tetap bisa berjalan tiap bulannya teman-teman ya. Oke, sebentar. Mau coba sendiri. Boleh, boleh, boleh. Hmm. Oke, kemudian jadi semua ini sudah clear. Jadi teman-teman harapannya kalau sudah melakukan semua proses ini, ya teman-teman sudah clear dari awal sampai akhir, sudah punya roadmap keuangan yang jelas, ya teman-teman ya. Jadi di bulan 2027, 2026, kalau teman-teman Desember ini sudah melakukan ini semua dari awal, tadi tiga tahap besar ya teman-teman ya. Balik lagi tiga tahap besar ini, dan di sini satu persatu nanti teman-teman petakan di 8 langkah tadi, di end teman-teman sudah punya roadmap keuangan teman-teman. Ya, roadmap keuangan teman-teman sudah jelas, apa dulu yang harus diselesaikan, teman-teman petakan di saving goal tracker, di budgeting tools juga untuk memantau pengeluaran bulanan tahunan teman-teman, aset trackernya juga sudah ada, teman-teman jalan udah gak bingung lagi, sudah punya blueprintnya, sudah punya roadmapnya, teman-teman harus berjalan seperti apa. Target penghasilan teman-teman juga sudah ada, oh berarti saya harus naikkan 2 juta per bulan, berarti kalau dalam case study ini ya teman-teman ya. Tuh, teman-teman. So, ini gambaran keseluruhannya, teman-teman ya. Mungkin ada yang ingin didiskusikan atau ditanyakan. Sembilan. Lebih awal, lebih awal. Oke. Oke, nah ini nanti teman-teman silakan. Jadi intinya adalah next step. Ini saya sudah buat susunnya teman-teman. Silakan kalau teman-teman mau lakukan mandiri, nggak masalah. Jadi yang penting teman-teman segera buat take an action. Kalau mau lakukan mandiri, nggak apa, silakan. Supaya harapannya nanti 2026 teman-teman sudah punya roadmap keuangan yang jelas. Tapi kalau mau menggunakan roadmap checklist saya juga silakan. Jadi teman-teman kemarin juga saya lihat ada yang uh, saya kan temennya ini memberikan gambaran secara keseluruhan, paling nggak teman-teman tahu step by stepnya. Mau dilakukan sendiri silakan, mau menggunakan tools yang saya sudah siapkan silakan nanti bisa jadi purchase gitu. Bagi teman-teman yang kemarin saya sebenarnya kan ini free ya teman-teman, tapi teman-teman kemarin ada ternyata yang bayar ya. Jadi bagi yang sudah membayar teman-teman silakan nanti kebutuhan teman-teman mau hanya menggunakan checklist saya, nanti bisa teman-teman nggak perlu bayar lagi, disesuaikan dengan teman-teman yang sudah masukkan lakukan pembayaran berapa, atau teman-teman, jadi intinya teman-teman bisa silakan lakukan mandiri, mau dengan tools teman-teman, mau menggunakan tools saya sudah buatkan listnya dengan detail, worksheetnya juga sudah detail, teman-teman mau lakukan mandiri silahkan, tapi teman-teman mau lakukan bersama
saya pandu, juga ada WhatsApp grupnya untuk kemudian bantu teman-teman nanti mendetailkan strategi-strateginya, termasuk nanti juga ada sesi webinarnya untuk saya detikkan lebih jelas instrumen investasi standar itu apa aja. Tadi misalnya gambaran umumnya ya, RD reksadana itu apa, kemudian reksadana pasar uang dan sebagainya. Yang basic itu saya juga akan berikan gambaran webinar. Nah, ini teman-teman bisa bersama saya di sini. Nanti ada 4 minggu kita di WhatsApp, dengan harapannya nanti di 2026 awal teman-teman udah clear roadmap keuangannya. Oh, saya harus nabung dana darurat. Nah, itu teman-teman bisa diskusikan di sesi webinar atau di WhatsApp Pro untuk detailnya. Mbak Tika, nanti saya akan cek. Jadi semua roadmap, harapannya checklist. Jadi teman-teman dua ini nanti teman-teman punya checklist roadmap. Pertama teman-teman, bagi yang melakukan mandiri, berarti teman-teman saya akan siapkan checklistnya dan video tutorial langkah step by stepnya. Bagi yang mau bersama-sama dengan saya di sesi Financial Planning Mastery ini, nanti tidak hanya saya berikan checklist video tutorial, tapi juga kita akan bersama-sama di WhatsApp group. Jadi teman-teman silakan mau tanyakan uh, strategi langkah detailnya, misalnya ada pertanyaan satu dua bisa diskusikan di WhatsApp group. Di sesi webinar juga bisa, nanti saya buatkan 2 sesi. Jadi pertama lebih kepada saya bantu pandu nanti step by stepnya. Gitu. Jadi ini nanti saya akan kirimkan dulu, teman-teman bisa petakan dulu tujuan keuangan, arus kas, cash flow, dan juga aset teman-teman. Jadi pada saat webinar nanti kita tinggal step by step untuk susun strateginya. 8 langkah tadi, 8 langkah tadi. Oke, kemudian beserta tips-tipsnya. Kemudian di WhatsApp group, kalau ada pertanyaan detail, teman-teman bisa ajukan lebih detail. Mbak Tika, dana darurat yang mana? Dana darurat nanti reksadana pasar uangnya apa, kemudian gimana langkah lebih detailnya nanti bisa didiskusikan di WhatsApp group. Saya akan pandu. Jadi semuanya sudah akan clear kalau teman-teman ikut di sini. Detailnya saya akan bantu tipsnya lah, intinya di situ. Di WhatsApp group. Semuanya harapannya yang pertanyaan detail juga teman-teman ada jawaban. Saya bisa berikan jawaban jelas di WhatsApp group untuk yang mau saya bantu bersama-sama di Financial Planning Mastery. Kemudian detailnya lagi adalah jadi tidak hanya checklist, kalau di sini hanya checklist dan video tutorial step by step, sini checklist, video tutorial, dan saya pandu nanti di WhatsApp group cara lebih detail gitu. Kemudian yang ketiga, saya bisa bantu susunkan. Sebenarnya kalau konsultasi one on one ini saya buatkan semua detail. Jadi teman-teman tinggal isi data, saya buatkan rencana keuangan teman-teman. Sudah detail roadmap keuangan teman-teman. Cuman yang ini saya sedang full ya, jadi saya bisa bantunya di dua ini. Silahkan teman-teman, atau mau lakukan sendiri juga nggak masalah. Kalau mau menggunakan channel saya, nanti saya kirimkan linknya. Kirimkan linknya, cuman videonya ini masih on proses, jadi saya akan kirimkan linknya kira-kira minggu depan untuk kemudian checklistnya atau link untuk kemudian bisa mendapatkan checklist ini dan worksheet lengkap beserta video tutorialnya. Kalau yang ini nanti saya akan pandu detailnya, kita ada WhatsApp group untuk diskusi lebih jauh terkait dengan strategi-strateginya. Ya, silakan teman-teman nanti sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Oh, teman-teman saya mau melakukan sendiri Mbak Tika, nggak masalah. Saya mau pakai checklistnya Mbak Tika. Oke, silakan. Saya kirimkan link ya. Oh, saya mau nanti uh, dipandu Mbak Tika lebih detail gitu. Silakan bisa ikut saya dengan di Financial Planning Master ya, lebih detail lagi. Sehingga harapannya nanti kalau ini di 2026 awal teman-teman udah nggak bingung lagi, sudah punya roadmap keuangan teman-teman. Dan ini bisa teman-teman lakukan lagi nanti di akhir 2026 untuk kemudian evaluasi review lagi dengan keuangan teman-teman. Karena nanti tiap tahun perlu untuk disesuaikan teman-teman. Itu gambarannya, mungkin mudah-mudahan clear ya teman-teman. Oke, slide 25 teman-teman. Yang 24 ini teman-teman ya. Nah, ada yang ingin didiskusikan dulu? Lagi mau lihat yang slide. Ya, ini tuh sebenarnya sama dengan 8 tahapan ini ya teman-teman. Jadi fondasi keuangan ini harapannya teman-teman bisa capai di 100 juta pertama. Jadi ketika teman-teman bangun aset itu kan pertama penting untuk dana darurat dulu, teman-teman. Dana darurat dulu tercapai 3 sampai 6 kali pengeluaran bulanan. Ya ini which is di 100 juta pertama teman-teman basically pasti udah bisa tercapai. Nah, tapi jangan lupa bahwa di dalam fase 100 juta ini teman-teman harus bisa memastikan arus kas juga positif, cicilan hutang aman, proteksi ada, kemudian pendapatan juga konsisten bertumbuh. Iya sih. Konsep kali. Usai sama. Ya,
Kemudian eh, di sini gitu, di 1 juta pertama. Eh, setelah 28 yang ini ya. Nah, ini jadi intinya adalah ini diselesaikan dulu teman-teman. Jadi pondasi ini sama dengan ini. Jadi teman-teman 100 juta pertama itu basically teman-teman selesaikan di sini. Kalau sampai 100 juta pertama harapannya teman-teman sudah sampai ini. Karena kan 3 sampai 6 kali pengeluaran bulanan. Walaupun ini tergantung ya dari pengeluaran bulanan teman-teman ya. Kalau ternyata pengeluaran bulanan teman-teman 20 juta per bulan ya which is kalau 6 kali ya berarti di atas 100 juta fase pertama. Tapi intinya adalah pondasi keuangan ini teman-teman harus dicapai dulu di sini. Segera capai di pondasi, segera di tahap awal ini. Setelah pondasi keuangannya aman, setelah 6 level tahap ini aman, arus kas positif, dana darurat adian lengkap, tidak ada hutang konsumtif bunga tinggi, cicilan hutang juga di bawah 35% penghasilan, teman-teman bisa lanjut ke investasi. Nah, investasinya itu juga bertahap mulai dari teman-teman yang stabil, eh, liquid dan stabil dulu, kemudian teman-teman bisa maksimalkan dengan optimasi. Tadi optimasi sebenarnya kan lebih lengkap lagi ya. Ada diversifikasi ke instrumen yang lebih bertumbuh, kemudian jenis yang ini ya, bertumbuh untuk mempercepat pertumbuhan, plus optimasi lagi di sini adalah ya penghasilan ditambah, lokasi nabung ditambah, uh, sama dengan tadi yang di sini juga diversifikasi ke instrumen yang lebih bertumbuh ya teman-teman. Nah, profil resiko ini yang 28 ini basically dilakukan investasi setelah pondasinya aman gitu. Jadi kalau ini hanya memberikan gambaran sebenarnya mana dulu yang harus dilakukan, which is pondasi dulu baru ke sini. Dan ini juga idealnya nanti mulai dulu dari yang kalau teman-teman yang baru mulai, mulai dulu dari yang sini dulu. Tapi kan nggak semua teman-teman baru mulai yang mungkin ada teman-teman yang memang profil risikonya sudah moderate atau agresif, ya silahkan teman-teman bisa lakukan sesuaikan dengan profil risiko teman-teman. Tapi umumnya yang awal biasanya konservatif dulu. Jadi mulainya dari awal sini dulu. Ini yang paling basic yang teman-teman bisa terapkan dulu. Baru nanti bisa gitu. Ya, jadi fondasi teman-teman dulu gitu. Yang ini dulu selesaikan langkah 1 sampai langkah 8, baru kemudian investasi sesuai dengan di sini supaya ketika ini kan investasi sebenarnya bantu teman-teman untuk lari lebih kencang ya teman-teman, lari lebih cepat gitu. Kalau misalnya nanti pondasinya belum aman, tadi saya sampaikan lagi ulang, takutnya nanti teman-teman bangun investasi, bangun ini untuk tujuan keuangan ya, dana pendidikan anak dan lain sebagainya, di tengah jalan harus teman-teman cairkan di luar rencana untuk oh ternyata untuk dana darurat karena dana darurat saya nggak ada, oh proteksi saya nggak ada untuk bayar biaya rumah sakit, dan teman-teman harus starting from zero again, starting from nol lagi untuk bangun satu kan teman-teman udah lari tadi balik lagi ke awal lagi gitu, which is ini yang sangat-sangat terjadi dengan teman-teman sudah alokasikan dengan baik pondasi keuangan. Kapan ada sesi belajar saham syariah US lagi dari nol? Januari ya mungkin teman-teman ya. Jadi satu persatu. Target saya sih teman-teman punya financial planningnya dulu teman-teman. Nanti di saham AS selalu pendekatan saya juga saya berikan gambaran. uh, karena at the end kan teman-teman harus tahu, oh saya harus alokasi saving saham AS berapa. Kalau nggak punya financial planning ini, teman-teman akan bingung. Tapi kalau sudah punya financial plan ini, ya silakan teman-teman alokasi dari sini. Yang tujuan jangka panjang teman-teman berapa mau masuk ke emas, berapa mau masuk ke saham AS. Ini sudah clear semuanya. Ya teman-teman ya. Oke, mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi. Kalau sudah, nanti saya izin tutup ya teman-teman ya. Jadi, detailnya nanti saya silakan teman-teman kalau mau ada yang tanya lebih detail terkait dengan worksheet-nya atau terkait dengan financial planning masternya bisa di DM atau saya nanti akan share juga. Mohon izin saya share juga di WhatsApp bagi teman-teman nanti yang butuh ya tinggal di klik aja ya teman-teman ya. Sama-sama, mudah-mudahan bermanfaat. Jadi nanti teman-teman harapannya ketika sosial media ada detail-detail 1, 2, 3 investasi, ya ini harapannya teman-teman udah punya ini dulu gitu. Jadi udah nggak bingung lagi, oh, ya udah kalau saya investasi di saham, ya saya masuk ke jangka panjang. Nanti kondisi saya sudah aman, sehingga harapannya saya bisa lari kencang di saham nih, tanpa harus ada potensi saham ini dijual pas lagi minus, karena ternyata kondisi saya nggak aman. Gitu ya teman-teman. Oke, sama-sama. Terima kasih. Kalau gitu saya mau tutup ya. Oke. Teman-teman kemarin ada yang
Untuk oh ya, saya juga nyampaikan jadi teman-teman yang nanti ambil ini juga ikut saya di kelas atau mau ambil checklist ini sudah dengan recording di sesi webinar kali ini ya teman. Jadi recordingnya sudah saya kirimkan beserta video tutorial untuk penggunaan ini. Nah, kalau ini ada tambahan kita akan discuss di webinar sesi kelas kali ini dan juga ada WhatsApp grupnya. Untuk langkah-langkah ini ya. Ya, oke. Itu sampai ketemu di next webinar ya teman-teman ya. Semoga sehat selalu. Saya mohon maaf kemarin kodarullah saya tuh kan ya pertama ada masalah sistem pertama saya lupa nggak buat sistem otomatis masuk padahal saya tuh kan bekerja sendiri ya teman-teman yang nggak punya asisten. Jadi ya saya nggak mungkin harus accept teman-teman masuk gitu. Jadi banyak teman-teman yang akhirnya kendala situ ternyata saya mau berhenti hari Senin udah dulu saya sakit gitu dan agak cukup lumayan kemarin di apa namanya di recovery-nya terutama di uh, saluran napasnya sih waktu itu jadi saya pun latihan presentasi masih nganggap ini udah alhamdulillah jauh lebih baik. Thank you semua untuk pengertiannya kemarin teman-teman ya. Sekali lagi semoga sesi kali ini bermanfaat buat harapannya nanti teman-teman punya roadmap keuangan teman-teman dan tujuan keuangan teman-teman di masa depan ya. Kita semua insya Allah. Terima kasih semuanya. Saya mau izin tutup. Selamat malam, selamat istirahat, dan selamat weekend ya teman-teman ya. Akhir pekan. Oke, sama-sama. Barakallah juga teman-teman. Oke ya, saya mau izin tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman nanti yang saya akan kirimkan ke WhatsApp ya teman-teman. Ini sorry ada yang bertanya kalau mau daftar kemana nanti saya akan kirim ke WhatsApp untuk detailnya ya teman-teman ya. Oke, thank you. Yep, I'm definitely not playing. Assalamualaikum. Oh, no.